Naga banjir kecil yang terlihat seperti itu, memancarkan cahaya kuning dan hijau, dengan sedikit spiritualitas di matanya, berputar dan meraung di sekitar Yang Fan. Melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya ini, semua orang di lapangan tercengang dan tidak bisa dijelaskan. Memberi aura bentuk seperti kehidupan hampir tidak pernah terdengar. Apa artinya ini? Raja Butian dan yang lainnya tidak dapat membayangkan betapa hebatnya Yang Fan menggunakan kekuatannya. Hu Fei juga terkejut, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia memikirkan Heluo senior yang misterius di Sungai Qingjiang. Heluo juga memiliki kekuatan serupa, yaitu dapat langsung mengembunkan aliran air ke berbagai bentuk kehidupan. Pergi. Yang Fan mengangkat tangannya sedikit, dan naga kecil itu bersinar dan agresif, dan bergegas menuju Hu Fei seperti lautan badai. Hu Fei sangat marah, seekor naga kecil tak bernyawa berani menjadi sombong di depannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan tinjunya dan memukulnya. Ada petir di antara tinju dan telapak tangan, dan seekor ular listrik ditampar. Ledakan. Jiaolong kecil bertabrakan dengan Hu Fei, cahaya di sekelilingnya redup, tetapi kekuatan yang tersisa tetap ada, dan terus menggigit Hu Fei. Bang bang bang. Dengan cara ini, Hu Fei dan Xiao Jiaolong bertarung bersama, dan pertarungan itu indah dan hidup. Yang Fan berdiri di luar kehampaan 100 kaki, menyaksikan pertarungan antara keduanya sambil tersenyum. Tentu saja, dia harus mengalokasikan sebagian dari pikirannya untuk mengendalikan naga banjir kecil dalam keadaan kekuatan spiritual. Penonton lainnya, Raja Butian dan yang lainnya, semuanya memandang aneh ke arah Hu Fei yang terjerat dengan Jiaolong kecil. Dalam pertempuran, Xiao Jiaolong sangat agresif pada awalnya sehingga dia hampir berada di atas angin. Karena itu bukan daging dan darah, atau bahkan entitas yang lengkap, hampir tidak terasa seperti serangan normal yang mengenainya. Namun, saat pertempuran berlanjut, cahaya di sekujur tubuh naga kecil itu tiba-tiba meredup, berangsur-angsur mengecil, dan akhirnya menghilang. Dengan telapak tangan terakhir, setelah naga kecil itu tersebar, di bawah tatapan setengah senyum Yang Fan, Hu Fei tidak bisa menahan teriakan dan gemetar dengan marah. Setelah bertarung lama, Yang Fan tidak melakukan apa-apa, tetapi mengirim bawahan. Bagaimana ini bisa membuatnya malu? Itu tidak menghina. Dia baru saja akan bergegas untuk bertarung, tetapi melihat Yang Fan menggesek lagi di kehampaan dengan satu tangan. Kicau, seekor elang, berkilauan dalam warna kuning dan hijau, meringkik, dan terbang keluar dari tangan Yang Fan, melebarkan sayapnya, yang panjangnya lebih dari 2 kaki. Mencemooh. Meskipun aura elang tidak sekuat naga kecil itu jauh lebih cepat, itu menembak di depan Hu Fei dalam sekejap mata, dan menamparkan Hu Fei padanya. Hu Fei bergidik, meskipun elang ini bukan benda nyata, tetapi kekuatan serangannya sebanding dengan Naschen Soul Stage, sangat tajam. Klep, bang, bang. Dalam sekejap, satu orang dan satu elang bertarung bersama. Tentu saja elang dalam bentuk energi spiritual jelas bukan lawan Hu Fei, setelah pertempuran singkat, ia menghilang. Namun, sebelum dia bisa mengatur napas, Yang Fan mengusap tangannya, dan dua sosok seperti Monkey menyerang Hu Fei. Kedua sosok ini sangat mirip dengan Hu Fei dalam hal gerakan dan pesona. Hu Fei terkejut, dan sudah terlambat untuk bersembunyi, dan dia bertarung dengan dua sosok yang mirip dengannya. Ketika satu pukulan dua, dia langsung menderita kerugian, guntur dan api berderak di sekujur tubuhnya, dan dia agak malu. Kedua sosok yang mirip dengannya ini memiliki gaya bertarung yang hampir sama dengan Hu Fei, mereka tidak takut dan menyerang dengan liar, serta kecepatan dan kekuatan mereka sangat kuat. Mengontrol dua pada saat yang sama telah membagi pikiranku lebih dari 70%. Tampaknya 3 adalah batasnya. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Sulit untuk multiguna dengan satu pikiran, metode transformasi energi spiritual tingkat lanjut semacam ini menghabiskan banyak pikiran. Meskipun 3 adalah batasnya, dalam keadaan normal, Yang Fan tidak akan pernah mengendalikan 3 sekaligus. Karena saat bertarung, Anda tidak boleh menggunakan seluruh pikiran Anda untuk mengontrol ini, dan Anda harus menyisihkan sedikit energi untuk mencegah perubahan lainnya. Misalnya, dalam kesempatan ini, jika Yang Fan mengendalikan 3 makhluk yang disimulasikan oleh aura untuk melawan Hu Fei, maka jika orang lain menyerang dari belakang, dia tidak akan memiliki energi cadangan. Pada saat tertentu, Hu Fei meraung, dan guntur Lingzu di tubuhnya bergetar, membangkitkan halo guntur biru, yang menyebarkan dua sosok berbentuk aura. Yang Fan membuat sapuan lain dengan satu tangan, siap untuk membuat 2 lagi. Hentikan. Aku tidak akan memukulnya, aku tidak akan memukulnya. Terengah-engah,
Hu Fei duduk di tanah. Bukan lelah, tapi mental lemah. Jika itu adalah lawan yang nyata, Hu Fei bersedia melawannya selama 3 hari 3 malam. Tapi bertarung dengan benda ini tanpa kebijaksanaan hidup, dan berlangsung tanpa henti, maka siapapun akan merasa tidak berdaya. Hehe, kamu benar-benar tidak ingin bertarung lagi. Yang Fan tersenyum ringan dan jatuh ke tanah. Itu masih di udara sekarang, dan makhluk yang disimulasikan oleh bentuk aura memiliki kekuatan penopang yang sangat buruk dan hanya bisa bertahan untuk sementara. Namun, jika di tanah, ada persediaan kekuatan roh bumi yang stabil, kemampuan mempertahankannya akan sangat meningkat. Yang Fan sebelumnya memperkirakan bahwa jika lawannya adalah cultivator es biasa di tahap awal Naschen Soul, menggunakan kekuatan supernatural ini di tanah, dia dapat menghadapinya setidaknya selama 2 jam, atau bahkan lebih lama. Saudaraku, ini benar-benar luar biasa. Yang Lei sangat bersemangat, dengan ekspresi rindu di wajahnya. Hihi, kakak baru saja menggunakan teknik energi spiritual ke dalam bentuk, makhluk simulasi itu hampir bisa membingungkan yang asli. Dai Lian tersenyum sangat bahagia. Raja Butian juga kagum sungguh tidak dapat dipercaya, itu dapat memberikan inkarnasi dengan pesona yang hidup. Saudara Fan, bagaimana Anda melakukannya? Bisakah Anda mengajari kami? Yang Lei bertanya dengan penuh semangat. Ini terkait dengan karakteristik metode kultivasi saya, bukan kekuatan supranatural pada umumnya. Saya telah menguasai kekuatan kehidupan dan alam, dan saya telah mengintegrasikan bumi, menggabungkan kekuatan akar jiwa, kekuatan kehidupan, dan kekuatan-kekuatan roh bumi, untuk meningkatkan aura ke tingkat yang baru. Yang Fan menghela nafas. Dalam 50 tahun terakhir, selain mundur dan berkultivasi, dia juga mempelajari cara transformasi energi spiritual selama bertahun-tahun. Itu adalah Heluo misterius Qing Jianghe yang menginspirasinya. Pihak lain mensimulasikan air sungai menjadi bentuk kehidupan, seolah-olah memiliki kebijaksanaan dan mampu hidup di dunia untuk waktu yang lama. Akibatnya, Yang Fan terinspirasi untuk menggunakan kekuatan roh bumi sebagai kerangka dasar, menggunakan kekuatan benih hijau kehidupan untuk memberinya spiritualitas, mengintegrasikan kekuatan akar jiwa ke dalamnya, dan memberkahinya dengan pesona. Dengan cara ini, makhluk simulasi tidak hanya memiliki bentuk yang lebih nyata, tetapi juga memiliki daya tarik dan vitalitas. Ketika ketiganya digabungkan, metode transformasi energi spiritual akan dinaikkan ke tingkat yang baru. Namun, makhluk yang saya simulasikan harus merupakan spesies yang pernah saya lihat sebelumnya, sehingga saya benar-benar dapat memberikan pesona dan nafas yang nyata. Kata Yang Fan sambil tersenyum. Makhluk yang dia tiru sebelumnya, apakah itu Jiaolong, Elang, atau Hu Fei, adalah makhluk yang pernah dia lihat sebelumnya, dan dia telah mengingat pesona dan karakteristiknya. Jika tidak, peniruan makhluk yang belum pernah terlihat hanya akan menjadi penampilan, tidak memiliki pesona aslinya, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Dengan cara ini, pertukaran antara keduanya diakhiri dengan serangan dan penyerahan diri Hu Fei. Meskipun Hu Fei sedikit cemberut, itu menghilang setelah beberapa saat. Lagi pula, Yang Fan adalah bosnya, sedikit lebih kuat darinya masih bisa diterima. Setelah kembali ke kota Wuliu, Hu Fei tampak berusaha keras dan segera mundur untuk berlatih. Orang ini tidak akan berlatih keras tanpa pukulan. Kata Yang Fan kepada Dielian sambil tersenyum. Setelah kembali ke pusat medis Puai, Dielian bertanya lagi, saudaraku, untuk apa Anda membawa saya ke sini? Anda telah mencapai puncak Jindan, dan Anda hanya setengah langkah lagi dari tahap Naschen Soul, bukan? Ingin menyempurnakan Infant Transformation Pill agar Anda mencapai tahap Naschen Soul dalam satu gerakan. Yang Fan baru saja menyarankan. Dielian sangat bersemangat saat pertama kali mendengarnya, tetapi kemudian menjadi tenang, saudaraku. Dielian masih rela menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyerang tahap Naschen Soul, meski butuh puluhan atau ratusan tahun, dia tidak akan ragu. Oke. Bagus sekali kamu bisa berpikir seperti ini. Yang Fan memuji. Karena Dielian memiliki keberanian dan tekad, Yang Fan bahkan lebih bahagia. Namun, pil transformasi bayi masih perlu disempurnakan. Di ruang Xianhong, ada 2 Naschen Soul, satu Naschen Soul Zufeng, dan yang lainnya adalah Naschen Soul Hanbing. Karena dipelihara oleh tanah hijau untuk waktu yang lama, kedua Naschen Soul ini tidak layu dan mati, tetapi hidup dengan sangat lembab. Yang Fan berpikir sejenak, dan memberikan Naschen Soul Zufeng untuk menyempurnakan Huaying Pill, dan Naschen Soul Hanbing untuk Hu Fei. Terakhir kali di Gunung Mayat Hantu, Hu Fei melahap jiwa yang baru lahir, sehingga memasuki tahap jiwa yang baru lahir, saya masih mengingatnya dengan jelas. Hu Fei secara alami sangat senang memiliki hal yang begitu baik.
Ketika dia mengulurkan tangannya untuk meraih Nas Chen Sol, wajahnya ganas. Cahaya ungu di matanya bergetar, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya ungu menyilaukan, dan menelan Nas Chen Sol ke dalam perutnya. Melihat situasi ini, Yang Fan tampak kusam. Ketika Hu Fei melahap Nas Chen Sol, dia merasakan aura tidak manusiawi yang kuat lagi. Nafas ini agak seperti monster, tetapi levelnya sangat tinggi, setidaknya 2 level lebih tinggi dari naga emas yang terlihat di laut dalam. Garis keturunan binatang buas. Yang Fan tidak bisa membantu mengangkat alisnya, dan menatap Hu Fei. Hu Fei terlihat senang, dan Nas Chen Sol menjadi santapan lezat di piringnya. Apakah kamu merasakan sesuatu? Yang Fan bertanya. Hu Fei berpikir sejenak sebelum ragu-ragu berkata enak. Wajah Yang Fan berkedut hebat. Makan Nas Chen Sol sebagai makanan, saya khawatir hanya Hu Fei yang bisa melakukan ini. Yang Fan tidak segera pergi, karena dia percaya bahwa tidak mungkin menelan Nas Chen Sol tanpa reaksi apapun. Benar saja, sesaat kemudian, Hu Fei melepaskan aura tirani dan destruktif, rambut di sekujur tubuhnya membengkak, tangannya seperti cakar, dan dia melambai dengan liar. Pada saat yang sama, kilat ungu dan api merah, yang berpusat padanya, meraung dan mengamuk, meluas ke segala arah. Untungnya, Yang Fan telah membuat persiapan sebelumnya dan mengatur batasan yang kuat, dengan pikiran, tanah di sekitarnya tiba-tiba menjadi keras dan tidak bisa dihancurkan, bahkan dindingnya semua membatu, dan cahaya kuning tanah mekar. Pada saat ini, Hu Fei akhirnya mencapai ambang ledakan, dan cahaya ungu yang mengejutkan keluar dari matanya, seolah api merah masih menyala. Tiba-tiba, dia memamerkan giginya, seluruh tubuhnya ditutupi rambut seperti monkey, dan tangannya berubah menjadi cakar, sangat tajam dan penuh cahaya dingin. Pada saat tertentu, mata ketiga lahir di antara dahinya, yang bersinar kemasan. Kekuatan tabu yang membuat Yang Fan ketakutan keluar dari mata ketiga emas. Tidak hanya dia merasakan kekuatan yang menakutkan ini, tetapi pada saat ini, jiwanya bergetar tanpa sadar karena keberadaan banyak binatang ilahi dan makhluk tirani di dunia. 3 mata terbuka ke langit, dewa dan setan melepaskan diri. 3 mata mencapai langit, dan para dewa dan iblis diubah. Ketika mata ketiga di dahi Hu Fei terbuka, seberkas cahaya kemasan melesat keluar, seolah menembus seluruh dunia, dan tidak ada yang disembunyikan. Bukan hanya Yang Fan yang merasakan tabu dan kekuatan menakutkan ini, tetapi juga beberapa dewa kuno yang masih ada di dunia ini, darah di tubuh mereka berdenyut tanpa sadar, dan mereka menggigil. Tidak lama kemudian mata ketiga di dahi Hu Fei perlahan menutup dan menghilang. Setelah itu, dia memasuki kondisi retret total, dan cahaya ungu di sekujur tubuhnya berangsur-angsur mereda. Yang Fan tidak mengganggunya, bangkit dan pergi. Dia tidak tahu kapan Hu Fei membuka mata emas ketiganya. Di sungai Qingjiang, iblis tua itu melayang keluar dari sungai, dan bahkan He Luo yang berambut biru melangkah di atas ombak dan melihat ke arah kota Wuliu. Bangun akhirnya terbangun. Suara iblis tua itu tampak sedikit bersemangat dan bersemangat. He Luo terdiam sesaat, dengan ekspresi tenang di wajahnya dalam 100 tahun terakhir, tanah Qin Utara telah bermasalah. 1 Wu Shuang, 1 Hu Fei, dan 1 Yang Fan. Masing-masing lebih misterius daripada yang lainnya. Saya harap mereka memiliki harapan untuk membalikkan krisis antara langit dan bumi. Penjara. Penjara. Setan tua itu sedikit bingung. Sejak zaman kuno, itu telah ada di dunia ini. Dikatakan bahwa laut dalam Tianqin adalah satu-satunya kelemahan di penjara. He Luo menatap langit dengan rambut birunya berkibar tertiup angin. Di matanya, warna langit ini sepertinya tidak biru. Setan tua itu tiba-tiba teringat situasi mengerikan 50 tahun yang lalu ketika kabut darah menyelimuti kehampaan. Dan pada saat itu adalah saat iblis dari alam atas merasuki iblis tua Sanyo dan dihadang oleh tangan hitam King Tian. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat ekspresi iblis tua itu, He Luo tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, di wilayah Qin Utara, selama kamu tidak berlatih di luar tahap transformasi, itu tidak akan berpengaruh apapun." Luo, kamu sangat berpengetahuan. Apakah saya tahu asal-usul Wushuang yang sebenarnya? Hu Fei, saya masih tahu sedikit, tapi saya tidak bisa memperkirakan Wushuang sama sekali. Setan tua itu bertanya, aku tahu banyak tentang apa yang terjadi dalam sejarah benua Dongsheng, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang perbuatan di alam atas. He Luo menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak bisa melihat asal-usul Wushuang. Namun, saya dapat menyimpulkan bahwa identitasnya pasti ada hubungannya dengan pedang itu. He Luo tersenyum, lalu melebur ke dalam sungai dan menghilang. Seluruh sungai Qingjiang tampaknya menjadi bagian dari tubuhnya.
Ketika Hu Fei benar-benar memasuki keadaan mundur, Yang Fan meminta Raja Kalajengking transformasi untuk tinggal di kota Wuliu dan melindungi Hu Fei. Dan dia sendiri harus melakukan hal lain. Setengah hari kemudian, dia datang ke lembah Yaoxian, bertemu Yun Yuxi, dan juga berbicara dengan Yao Wang. Pada tahun-tahun ini, seluruh kerajaan Yuyang pada dasarnya aman dan sehat, kecuali beberapa biksu barbar yang sesekali masuk. Lembah Yaoxian selalu damai, dan benar-benar tersembunyi dari dunia. Yao Wang terlihat sangat tenang, bersandar di pohon besar, menyaksikan Yun Yuxi dan Yang Fan bersama, matanya tersenyum lebih lembut. Dia sangat senang bahwa Yang Fan dan Yun Yuxi dapat saling mencintai secara harmonis. Dalam beberapa hari, kamu bisa membawa Yuxi pergi. Yao Wang menghela nafas, ekspresinya sedikit muram. Yao Wang juga memiliki kasih sayang yang tak terpisahkan terhadap Yun Yuxi yang dibesarkan olehnya sejak kecil. Kakek wajah cantik Yun Yuxi memerah, seolah dia sedikit malu. Yang Fan memegang tangannya, tetapi menghela nafas, sayangnya belum. Kenapa? Yao Wang sangat bingung. Tangan Yun Yuxi sedikit membeku, dan dia menatapnya dengan gugup. Aku masih memiliki satu keinginan yang belum terpenuhi. Aku tidak bisa mengajak Yuxi bertualang. Itu terlalu berbahaya. Yang Fan tidak rendah hati atau sombong, dan dia menceritakan kisah tentang ayah Yang Tian yang dihidupkan kembali dengan emosi dan akal. Air jiwa Tianyi. Yao Wang menghela nafas menurut catatan kuno, memang tidak ada tanah Qin Utara. Dengan cara ini, Anda mungkin harus pindah ke banyak tempat. Ya, Yang Fan mengangguk. Qin Utara tidak, Anda bisa pergi ke ujung utara, Laut Dalam, Qin Besar, atau bahkan Qin Barat, Qin Selatan, dan Qin Timur seluruh. Benua Dongsheng dibagi menjadi beberapa wilayah. Setelah kerajaan kuno Xian Qin runtuh dan bubar, daerah pusat aslinya adalah Dakin, yang sekarang dikenal sebagai tanah suci kultivasi abadi. Qin Besar Timur, Barat, Utara, Selatan, dan semua arah disebut Qin Timur, Qin Barat, Qin Utara, dan Qin Selatan. Di antara setiap wilayah, ada tanah tandus yang luas, membentang puluhan miliar mil, di mana itu adalah wilayah ras monster. Faktanya, 13 kerajaan dari dinasti Qin Utara hanyalah kumpulan kerajaan kultivasi abadi di dinasti Qin Utara yang besar, dan beberapa daerah lain mungkin tidak memiliki kerajaan lain. Ini perjalanan yang panjang, dan lebih nyaman bagiku untuk melakukan sesuatu sendirian. Mata Yang Fan bertemu dengan mata Yun Yuxi. Keduanya memiliki pikiran yang sama, dan bahkan hanya satu kontak mata dapat memahami arti satu sama lain. Kakak Yang, jangan khawatir, Yuxi akan menunggumu selama 1000 tahun. Ada kabut di mata indah Yun Yuxi, dan dia tidak mengajukan permintaan apapun. Dia tidak meminta untuk pergi bersama, dia rela menunggu 1000 tahun. Yang Fan sangat tersentuh, dan membungkuk untuk mencium pipinya dengan ringan. Setelah beberapa saat, aku akan membiarkan Xiaoxi datang untuk menemanimu. Yang Fan takut Yun Yuxi akan sendirian. Ya, Yun Yuxi mengangguk, dia juga tahu tentang Ling Hu Xiaoxi. Tapi saudaraku, kamu berjanji satu hal pada Yuxi, jangan lupakan itu. Yun Yuxi menatap Yang Fan. Ada apa? Yang Fan sedikit terkejut. Apakah saudara yang lupa bahwa kamu baru saja kembali dari Neihai? Ketika kamu tiba di lembah Yaoxian, kamu berjanji pada Yuxi bahwa jika kamu punya waktu, kamu akan pergi ke Neihai dan membawa Xiao kembali. Dia sendirian, di Neihai di mana monster dan binatang buas merajalela, bagaimana Anda bisa saya tahan? Yun Yuxi tidak tahan. Sejak dia mendengar Yang Fan berbicara tentang keluhannya dengan Deng Xiao, dia merasa agak bersalah. Jika bukan karena keberadaannya, Deng Xiao mungkin telah jatuh cinta pada Yang Fan. Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dan setelah sekian lama, dia berkata avatar saya bertemu Xiao 20 tahun yang lalu, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, saya telah kehilangan jejaknya. Hilang. Toleransi Yun Yuxi Hua memucat. Ya, tapi aku merasa dia hanya menghindariku, dan dia seharusnya sangat aman sekarang. Avatar itu berspekulasi bahwa dia sedang dalam tahap akhir mundur untuk menyerang alam biksu yang hebat. Yang Fan juga sedikit tidak berdaya tentang ini, tapi dia percaya bahwa Deng Xiao bisa bersembunyi untuk sementara, tapi tidak selamanya. Ketika dia berhasil maju ke tahap kultivasi selanjutnya, Yang Fan tidak percaya bahwa dia masih belum muncul. Jangan khawatir Yuxi, bagaimanapun, Neihai adalah tempat yang ingin aku tuju di masa depan, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Yang Fan menghibur. Setelah tinggal di lembah Yaoxian selama lebih dari setengah bulan, Yang Fan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada kekasihnya. Perjalanannya panjang, dan untuk menghapus jejak terakhir rasa bersalah dan penyesalan di hatinya,
dia akan memulai perjalanan untuk menemukan air jiwa Tianyi. Namun, sebelum memulai perjalanan, dia harus melenyapkan semua faktor berbahaya di tanah Qin Utara, termasuk 9 suku barbar. Saat Yang Fan tinggal di lembah Yaoxian, beberapa tamu datang dari kota Wuliu. Tidak lama setelah Yang Fan meninggalkan Bea Cukai, beberapa senior Naschen Souls datang ke kota Wuliu. Beberapa Naschen Souls tingkat tinggi hanya datang untuk mengunjungi tokoh legendaris tahun ini. Ketika mereka mengetahui bahwa Yang Fan tidak ada di kota Wuliu dan keberadaannya sulit dipahami, kebanyakan orang kembali dengan kecewa. Namun, masih ada 3 Naschen Soul tingkat tinggi dari negara lain yang tinggal di kota Wuliu, menolak untuk pergi. 3 Naschen Soul berpangkat tinggi masing-masing berasal dari Zhao, Jin, dan Qi. Yang dari negara bagian Zhao adalah wanita cantik dengan temperamen luar biasa, anggun dan mewah. Ada aura konfusianisme pada wanita ini. Jika Yang Fan hadir, dia pasti akan mengenali wanita ini sebagai penatua Feng Xi yang pernah bertemu di medan perang kuno Zhao. Feng Xi adalah guru Deng Xiao, dan dia tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan ayahnya Yang Tian. Selain Feng Xi, pendeta Tao lainnya berjubah biru dan seorang lelaki tua berjubah darah masing-masing berasal dari Sekte Sanxing dari negara Qi dan Sekte Pemurnian Darah dari negara Jin. Lin Zong dan Raja Butian bertugas menerima mereka. Raja Butian sangat sibuk, jadi dia sesekali datang untuk melihat-lihat. Oleh karena itu, Lin Zong terutama bertanggung jawab untuk menerima mereka di sini. Teman Daois Lin, kamu adalah teman Yao Shiyang, apakah kamu tidak benar-benar tahu kemana dia pergi? Mata cerah penatua Feng Xi dipenuhi dengan kecemasan. Lin Zong menghela nafas dengan getir Feng Senior, saya baru saja meninggalkan Bea Cukai belum lama ini, dan saya bahkan belum pernah melihat Tuan Yang. 3 petinggi Yuanying saling memandang dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Bolehkah saya bertanya kepada Senior Feng, bagaimana situasi perang melawan orang barbar saat ini? Lin Zong cukup santai di depan 3 pembangkit tenaga Naschen Soul. Berdasarkan status Yang Fan sebagai teman baik, tak seorang pun di 13 kerajaan dinasti Qin Utara berani menyentuhnya. Ketiga tetua Yuanying juga sangat sopan padanya, menjawab setiap pertanyaan. Orang tua berjubah biru San Xingmen menghela nafas serangan barbar masih sangat sengit. Dalam hal jumlah bangunan fondasi, inti emas, dan bahkan biksu jiwa baru lahir, kami sedikit lebih baik. Tetapi hanya dalam jumlah puncak pembangkit tenaga listrik, kami sangat menderita. Kecil, meskipun 9 klan barbar hanya menggunakan 3 pembudidaya Naschen Soul untuk menyerang kami di 13 kerajaan dinasti Qin Utara, Kaisar Iblis Angin Hitam membuat kemah kami tak terkalahkan. Selain itu, orang ini sangat licik dan sering bertindak di luar dugaan. Mendengar ini, Lin Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Melihat situasinya, tidak ada perbedaan besar antara kedua belah pihak dalam hal kekuatan. Satu-satunya masalah adalah Kaisar Setan Angin Hitam terlalu kuat dalam hal kekuatan dan strategi, dan sulit bagi biksu biasa untuk menghadapinya. Sebaliknya, dalam hal jumlah pendirian yayasan, eliksir emas, dan bahkan pembangkit tenaga jiwa baru lahir, 13 kerajaan dinasti Qin Utara masih lebih unggul. Alasan mengapa mereka mundur dan kalah, semua karena satu orang, Kaisar Iblis Angin Hitam. Di 13 kerajaan dinasti Qin Utara, bahkan jika ada biksu kuat lain di tingkat biksu besar, itu akan dapat membalikkan kerugian saat ini. 3 tetua Yuanying menunggu di kota Wuliu selama lebih dari setengah bulan, tetapi Yang Fan masih belum kembali. Akhirnya, Feng Xi bertanya teman Daois Lin, dapatkah Anda memberitahu kami, Yao Shiyang, kemana dia kemungkinan besar pergi? Lembah peri kedokteran. Ketiga matanya menyala. Benar, kekasih Yang Fan ada di lembah Yaoxian, dan kemungkinan besar dia ada di sana. Jadi, mereka bertiga bergegas ke lembah Yaoxian. Namun, mereka masih selangkah di belakang. Yao Wang menyapa 3 pembangkit tenaga Naschen Soul dan memberitahu mereka bahwa Yang Fan baru saja meninggalkan lembah Yaoxian belum lama ini. Feng Xi dan ketiga Naschen Souls mau tidak mau menghentakkan kaki mereka. Kalau begitu berani bertanya pada Yao Wang, kemana rekan Daois yang pergi? Tanya pria tua berjubah darah dari Sekte Pemurnian Darah. Yao Wang berpikir sejenak, dan kemudian menjawab, saya mendengar bahwa sepertinya dia akan membuat senjata baru. Saya pikir tempat yang paling mungkin untuk dia pergi adalah di dekat cekungan sungai Qingjiang, ada pegunungan merah tua yang membentang lebih dari 10 mil. Dari jauh, orang bisa merasakan panas yang mengepul di pegunungan. Tempat ini adalah pegunungan penyulingan terbesar di Yuyang Gunung Berapi Besi. Di bawah Gunung Besi, tidak hanya terdapat kekayaan biji pemurnian,
Tetapi jauh di dalam pegunungan, terdapat juga api yang sangat berharga dari urat bumi di dunia keabadian. Api urat bumi adalah nyala api penyulingan kelas 1. Dikatakan bahwa api urat bumi di bawah gunung besi memiliki kualitas yang sangat baik, dan suhunya semakin tinggi dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan ada pengrajin berpangkat tinggi dari negara lain yang pernah mendengar namanya dan pergi ke Iron Volcano untuk meminjam api untuk menyempurnakan kerajinan. Dalam beberapa hari terakhir, fenomena yang sangat aneh muncul di gunung besi. 7 pengrajin ahli di pegunungan semuanya meletakkan pekerjaan mereka dan berkumpul bersama. Pemandangan seperti itu sulit dilihat dalam 100 tahun. Untuk menyempurnakan senjata sihir biasa, seorang master pengrajin sudah lebih dari cukup. Bahkan jika itu adalah senjata sihir tingkat atas yang disempurnakan 10 tahun yang lalu, 3 ahli penyulingan bergabung dan berhasil. Seperti saat ini, 7 master pemurnian yang paling otoritatif benar-benar berkumpul bersama, yang sangat langka. Ada desas-desus dari beberapa penyuling dan magang di bawah ini 7 ahli penyulingan bergabung untuk membuat senjata ajaib yang langka. Berita ini dengan cepat menyebar ke segala arah, dan menarik perhatian banyak orang yang tertarik. Dari 7 master pemurnian, hanya 2 atau 3 yang dapat diproduksi untuk membuat senjata sihir tingkat atas. Lalu, keberadaan seperti apa yang akan dibuat oleh senjata ajaib yang membutuhkan upaya bersama dari 7 pengrajin ahli? Banyak orang dengan niat jahat datang ke Iron Volcano setelah mendengar berita tersebut, dan bersembunyi secara rahasia. Pada hari ini, 3 aura kuat melesat dari langit yang jauh dan turun ke gunung berapi besi. 3 aura yang kuat ini membuat biksu yang tak terhitung jumlahnya di sini gemetar ketakutan, dan melihat ke langit dengan ngeri. Suara mendesing. 3 cahaya dan bayangan jatuh ke tanah, yaitu seorang lelaki tua berjubah darah, seorang pendeta Tao berjubah biru, dan seorang wanita anggun dan mewah. Ketiga aura itu mengejutkan seluruh Iron Volcano. Pada hari kerja, jika Tihuoshan dapat memiliki monster Naschen Soul, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh gunung. Tapi hari ini, 3 dari mereka datang sekaligus. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi pada gunung besi ini? Mereka yang diam-diam mengintip harta langka dan memendam niat jahat mau tidak mau bergidik. Secara alami, ketiga orang ini melakukan perjalanan ribuan mil ke kota Wuliu untuk mencari 3 pembangkit tenaga Naschen Soul yang fun. Setelah mereka datang ke sini, mereka segera membuka kesadaran spiritual mereka dan mencari-cari. Gunung api besi hanya berjarak belasan mil untuk mencari pegunungan ini, hanya 1 ahli jindan yang cukup, mengapa kita membutuhkan 3 jiwa baru lahir berpangkat tinggi. Ketika kesadaran mereka menyapu area ini, seluruh gunung api besi jatuh di bawah bayang-bayang dan paksaan yang tak terlihat. Pada saat yang sama, 7 pengrajin ahli yang berkumpul di Iron Volcano dan semuanya ketakutan tanpa bisa dijelaskan. Sebagai master pengrajin, meskipun mereka sangat dihormati, mereka masih terlihat tidak penting di depan monster Naschen Soul. Saat ini, di bawah penindasan 3 roh tirani, mereka merasa panik. Sepertinya aku bukan biksu dari negaraku sendiri, kata salah satu pengrajin ahli dengan kaget. Semua master pemurnian saling memandang, dan akhirnya mata mereka tertuju pada seorang pemuda yang kuat di antara mereka. Tuan Lingtai, Anda bertanggung jawab atas peleburan dan peleburan senjata kali ini. Kehadiran ketiga orang ini di sini mungkin juga terkait dengan masalah ini. Para ahli mesin peleburan jelas menginginkan peleburan Lingtai. Ini Tuan untuk maju tangani. Lingtai adalah murid dekat dari pengrajin Master Timosan saat itu, sekarang 7 atau 80 tahun telah berlalu, dan dia telah tumbuh menjadi pengrajin master terkemuka di tempat ini. Di antara kerumunan, pria parubaya kekar yang berdiri di samping Lingtai adalah Meng Po, murid utama Taimosan. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu saling memandang dan tidak bisa menahan senyum masam. Ayo keluar dan melihat bersama. Lingtai menghela nafas, dan memimpin 7 pengrajin ahli lainnya untuk terbang. 3 jiwa baru lahir berpangkat tinggi turun, dan karena emosi dan alasan, semua master di gunung berapi besi ini harus maju. Berani bertanya pada 3 senior, apa gunanya datang ke Iron Volcano? Lingtai bertanya sambil membungkuk. Baik lelaki tua berjubah darah dan Tao berjubah biru menggunakan indera spiritual mereka untuk mencari dengan seluruh kekuatan mereka, dan mengabaikan mereka. Wanita mewah dan cantik itu tersenyum dan berkata, kami di sini untuk mencari seseorang, jika kami tidak dapat menemukan seseorang, kami akan segera pergi. Mendengar ini, 7 pengrajin ahli di lapangan semuanya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, tembakan besar macam apa yang mengganggu 3 ahli Naschen Soul untuk datang dan mencarinya.
Tiga Naschen Soul berpangkat tinggi membuka kesadaran spiritual mereka dan mencari berulang kali, setiap kali semakin disempurnakan. Namun, setelah sekian lama, tidak satupun dari mereka bertiga menemukan target mereka. Aku tidak melihatnya, kata lelaki tua berjubah darah itu. Aku juga, kata wanita mewah dan cantik itu. Mungkinkah itu disembunyikan? Pendeta Tao berjubah biru itu menunjukkan keraguan. Beberapa master pemurnian sedikit bingung ketika mendengar ini. Siapa yang mereka cari? Hanya Ling Tai dan Meng Po yang saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Tepat ketika Ling Tai hendak berbicara, dia mendengar wanita mewah dan cantik itu bertanya, kami sedang mencari seseorang, mari kita tanyakan tentang itu. Senior, tolong beritahu aku. Ling Tai pada dasarnya tetap tenang. Orang ini sangat terkenal di Qin Utara, dan dia juga raja yang tidak bermahkota di kerajaan Yuyang Anda, Yang Fan. Wanita mewah dan cantik itu bertanya sambil tersenyum. Keenam master pemurnian menggelengkan kepala mereka satu demi satu. Aku hanya pernah mendengar namanya, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang pengrajin ahli menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya sosok legendaris, kata pengrajin ahli lainnya sambil tersenyum. Hanya Ling Tai dan Meng Po, dua ahli pengrajin, yang menghindari pandangan mereka. Dengan tindakan kecil mereka ini, bagaimana mereka bisa lolos dari tiga Naschen Soul berpangkat tinggi? Apakah kamu tahu sesuatu? Pria tua berjubah darah itu bertanya dengan dingin dengan paksaan yang menekan. Ini, senior, jangan salah paham. Meng Po panik. Huff, jika kamu berani menyembunyikan sesuatu, jangan salahkan aku karena mencuci gunung berapi besi. Mata lelaki tua berjubah darah itu berkedip dingin. Semua master pemurnian di lapangan terasa dingin di mana-mana. Mereka yakin ketiga orang di depan mereka memiliki kemampuan ini. Menghadapi ancaman lelaki tua berjubah darah itu, wanita mewah dan cantik serta pendeta berjubah biru itu sedikit mengernyit, tetapi tidak menghentikan mereka. Ling Tai dan Meng Po berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan wajah mereka memerah. Untuk sesaat, seluruh Iron Volcano terdiam. Semua orang diam. Ling Tai mengatupkan giginya, tetap diam, dan bertekad, sementara Meng Po tampak sedikit mengelak, seolah hendak mengatakan sesuatu. Pria tua berjubah darah itu mengancam junior, kamu berani menentang keinginanku, mengabaikan hidup dan mati seluruh Iron Volcano, apakah kamu di sini untuk menemukanku? Tiba-tiba, suara aneh datang dari bawah kaki dari semua orang. Suara itu melewati lapisan tanah yang tebalnya lebih dari 10 mil dan menyebar ke udara, dengan suara mendengung yang aneh, bergema seperti guntur. Semua orang di lapangan terkejut, dan merasakan hawa dingin di telapak kaki mereka. Setiap orang tampaknya memiliki ilusi bahwa tanah yang mereka injak tidak lagi kokoh, dan ada perasaan berjalan di atas es tipis. Tiga Naschen Souls tingkat tinggi di lapangan juga merasakan hal yang sama, dan ekspresi mereka semuanya berubah. Siapa? Pria tua berjubah darah itu berteriak dengan dingin. Orang yang kamu cari. Sebuah suara acuh tak acuh datang dari belakang tiga ahli Naschen Soul. Apa? Tiga Feng Xi menoleh satu demi satu, kaget, rasa dingin langsung turun ke tulang belakang. Lawan sudah berdiri di belakang mereka. Kamu di sini seperti yang diharapkan. Feng Xi mengenali Yang Fan sekilas, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jadi itu Penatua Feng. Pria berjubah brokat safir menghela nafas, suaranya sedikit melembut. Segera, dia berkata dengan malas, aku sedang bermeditasi di bawah. Kamu adalah Yang Fan. Wajah lelaki tua berjubah darah itu agak jelek, tapi dia memaksakan senyum. Jika itu palsu, ini aku. Yang Fan meregangkan kemalasannya, dan memandang beberapa orang dengan ringan. Kalian bertiga menginginkanku untuk apa? Aku di sini untuk melakukan kunjungan khusus. Ketiga Naschen Souls semuanya sangat menghormati Yang Fan. Orang-orang lainnya di gunung berapi besi menunjukkan ekspresi kaget, yang segera digantikan oleh lebih banyak kegembiraan dan kegembiraan. Yang Fan, karakter yang hanya ada di legenda ini benar-benar muncul di depan mata mereka. Ketujuh pengrajin ahli di lapangan juga menunjukkan keheranan, mereka tidak menyangka Yang Fan ada di sana. Sebelumnya, saudara senior Meng Po dan Ling Tai mengundang semua orang untuk membuat senjata bersama, tetapi mereka hanya menyebut mereka bangsawan misterius dan tidak melaporkan nama Yang Fan. Tujuan kedatangan Yang Fan ke sini secara alami adalah untuk menemukan cara menempa tombak tuan dan pedang iblis. Tujuh pengrajin ahli bekerja sama untuk berdiskusi dan mendiskusikan rencana terbaik dan sempurna sesuai permintaan Yang Fan. Hari-hari ini, sebuah rencana sempurna akan dirilis, dan semua orang percaya diri untuk menciptakan senjata ajaib pertama dalam sejarah kerajaan Yuyang. Namun tanpa diduga,
Pada saat kritis ini, kedatangan ketiga Naschen Souls mengarah ke Yang Fan yang legendaris. Pertemuan. Sudut mulut Yang Fan sedikit berkedut. Mungkinkah kalian bertiga datang dari jauh untuk mengunjungi Yang Fan? Dia jelas tidak mempercayainya. Fan mari kita bicara secara pribadi. Penatua Feng Xi memandang Yang Fan dengan mata yang rumit, dan berkata melalui transmisi suara dengan perasaan spiritualnya. Oke, Yang Fan mengangguk. Demi Feng Xi, dia menyetujui permintaan itu. Nyatanya, Yang Fan mungkin menebak apa yang diinginkan orang-orang ini darinya. Yang Yaoshi, saya akan mengatur tempat yang bersih untuk Anda diskusikan. Ling Tai sangat pintar dan segera menyarankan. Yang Fan mengangguk, dan meminta Ling Tai dan tiga lainnya untuk memimpin. Tidak lama kemudian, ketiga Naschen Soul termasuk Yang Fan dan Feng Xi memasuki aula. Kalian turun dulu, dan lanjutkan dengan rencana pemurnian sesuai dengan rencana awal. Perintah Yang Fan. Ya, Yaoshi Yang. Ling Tai dan saudaranya Meng Po segera mundur. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Yang Fan berkata dengan ringan. Baik pendeta Tao berjubah biru maupun lelaki tua berjubah darah tidak mengeluarkan suara, dan mengalihkan pandangan mereka ke Feng Xi. Di antara ketiganya, hanya Feng Xi yang memiliki hubungan dengan Yang Fan, dan mereka saling mengenal sebelumnya. Feng Xi tersenyum kecut dan berkata, Fan juga memahami niat kami. Sekarang 13 kerajaan dari dinasti Qin Utara telah direbut oleh 9 suku barbar, dan mereka dalam bahaya. Sekarang, hanya Anda yang melangkah keluar dan bergabung. 13 kerajaan memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi. Kata-kata Feng Xi sangat tulus. Di 13 kerajaan yang besar, tidak sedikit biksu Naschen Soul. Apakah kalian bertiga benar-benar berpikir bahwa satu orang lagi dapat mengubah gelombang seluruh medan perang? Yang Fan bertanya dengan tenang. Ini ketiganya saling memandang. Sejujurnya, mereka tidak terlalu mempercayai hal ini ketika mereka dipindahkan dari garis depan pertempuran. Untuk sementara, 3 jiwa baru lahir tingkat tinggi terdiam. Kata-kata Yang Fan juga menimbulkan keraguan dan ketidakpahaman mereka. Jika pria di depannya bergerak, dapatkah dia benar-benar membalikkan kekalahan Qin Utara dan 13 kerajaan? Dalam hati mereka, mereka ragu. 50 tahun telah berlalu, dan reputasi serta perbuatan asli Yang Fan secara bertahap memudar. Naschen Souls berpangkat tinggi ini hanya mendengar tentang ketenaran mereka, dan tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Pendeta Tao berjubah biru dari Sekte Sanxing dengan cepat berbicara meskipun Tao yang malang tidak mengetahui kekuatanmu yang sebenarnya, satu hal yang pasti. Di 13 kerajaan dinasti Qin Utara, selain 3 biksu utama, rekan Taois yang adalah yang terbaik. Penatua Feng Xi dan para tetua dari Sekte Pemurnian Darah juga mengangguk. Untuk ini, mereka tidak ragu. Lagi pula, meskipun Yang Fan cukup beruntung untuk memenggal kepala Great Cultivator Naschen Soul saat itu, bagaimana dia bisa memenangkan taruhan dengan Blood Ravening Patriarch? Oleh karena itu, kekuatan Yang Fan setidaknya adalah yang pertama di antara 3 biksu utama, dan dia bahkan dapat bersaing dengan biksu besar Naschen Soul. Dengan kekuatan sesama Taois Yang, dan menjadi anggota dari 13 kerajaan Qin Utara, masuk akal untuk berkontribusi pada aliansi besar 13 kerajaan. Pikirkan tentang kerajaan Yuyang. Jika 3 negara adidaya utama Beiqin adalah dimusnahkan, kekuatan sesama Daois mungkin tidak terhindar. Seorang biksu mewakili keinginan biksu yang tak terhitung jumlahnya dari 13 kerajaan dinasti Qin Utara. Mereka bertiga bertukar kata, berharap meyakinkan Yang Fan. Namun, Yang Fan hanya mendengarkan sambil tersenyum dan tidak berbicara dari awal sampai akhir. Setelah berbicara lama, mereka merasa ada yang tidak beres dan menemukan bahwa Yang Fan tidak berbicara sama sekali. Fan bahkan jika kamu tidak setuju, kamu masih harus menunjukkan sikapmu. Feng Qiqiu sedikit mengernyit, hatinya agak tidak senang. Dalam hal senioritas, mengingat hubungannya yang tidak biasa dengan Yang Tian. Dia setidaknya adalah penatua Yang Fan. Rekan Taois Yang, jika Anda memiliki persyaratan atau ketentuan, Anda juga dapat memintanya. Si berjubah biru Taois berkata dengan penuh semangat. Hehe, kalian bertiga fasih. Yang Fan mengatupkan bibirnya, dan senyumnya semakin kuat. Apa artinya? Mereka bertiga semakin merasa salah, seolah-olah sedang digoda. Namun yang sepertinya tidak menahan diri. Mata Yang Fan memancarkan sedikit godaan, tetapi dia tidak berani terlalu mencolok. Wajah ketiga biksu tingkat tinggi Naschen Soul berkedut keras, dan mereka tidak bisa menahan napas lega, tetapi mereka tidak bisa melampiaskan amarah mereka. Itu benar, Yang Fan tidak mengatakan dia tidak setuju dari awal sampai akhir,
tetapi diam saja. Hubungan itu berlebihan bagi ketiga orang ini. Feng Xi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Fan jangan menggoda kami, apakah Anda menerima undangan dari 3 biksu utama? Maaf, saya tidak bisa menerima. Yang Fan menggelengkan kepalanya dengan sikap tegas. Tidak dapat diterima. Mereka bertiga berdebar dalam hati, mereka mengira Yang Fan akan pergi, tetapi mereka tidak menyangka akan ditolak. Yang tidak mengikuti perintah, jadi dia tidak menerima undangan. Tapi, bahkan jika kamu tidak mengundangku, aku pasti akan bergabung dalam pertempuran. Mata Yang Fan tiba-tiba menjadi tajam. Mereka bertiga saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka mengerti apa yang dimaksud Yang Fan. Yang Fan pasti akan berpartisipasi dalam perang, tetapi dia tidak akan dibatasi oleh siapapun atau anisasi apapun. Feng Xi menghela nafas. Fan pertempuran budidaya abadi ini bukan pertempuran satu orang, semua orang harus mematuhi pengaturan medan perang. Yang Fan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, leluhur Sekte Pemurnian Darah melihat beberapa tanda dan bertanya, saya tidak tahu kondisi apa yang diperlukan agar Yang Mulia mematuhi pengaturan pengiriman. Pertempuran budidaya abadi ini. Kata-kata bergema seperti guntur di hati beberapa orang. Ketiga Feng Xi menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Kamu akan memimpin 13 kerajaan Beiqin. Ekspresi Lan Pao tampak kusam. Mereka bertiga terengah-engah pada saat bersamaan. Apa nada yang besar? Tentu saja, ini hanya ide yang. Nyatanya, aku ingin menjadi penjaga tunggal. Ekspresi Yang Fan kembali tenang. Feng Xi bertanya dengan sedikit makna mendalam mengapa Fan punya ide seperti itu. Dua lainnya juga sangat penasaran, menunggu jawabannya. Yang Fan merenung dan berkata 13 kerajaan dinasti Qin Utara benar-benar melampaui 9 suku barbar di pegunungan barat dalam hal jumlah biksu. Meskipun mereka tidak sebaik biksu top, mereka tidak akan mundur seperti ini. Medan perang ini bukan hanya yang sederhana. Konfrontasi dalam kekuatan bahkan lebih merupakan konfrontasi dalam strategi. Dalam hal ini, aliansi 13 bangsa telah kalah jauh dari 9 suku barbar, atau dengan kata lain, untuk Kaisar Setan Angin Hitam. Pengaturan yang salah, akan lebih baik bagiku untuk memimpin 13 kerajaan dinasti Qin Utara, memegang nasib di tanganku sendiri, dan menyapu 9 suku barbar. Sapu 9 suku barbar. Tanda seru. Ketika Feng Xi dan yang lainnya mendengar akhirnya, meskipun mereka tidak menganggapnya serius, darah mereka sedikit mendidih. Sekarang, mereka dipukul mundur oleh 9 suku barbar di Gunung Xishan, dan mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, mengapa mereka pernah berpikir untuk menyapu 9 suku barbar. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Fan, Feng Xi dan ketiganya mulai berkomunikasi satu sama lain secara pribadi. Yang Fan tampak tenang. Dia tidak berharap menjadi pemimpin 13 kerajaan, tetapi jika memungkinkan, akan lebih baik untuk memegang takdirnya di tangannya sendiri. Yang terpenting, dia memiliki kepercayaan diri ini. Menyapu orang barbar juga merupakan keinginannya saat ini, dan itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Hanya dengan cara ini dia dapat meninggalkan Beiqin dengan ketenangan pikiran dan memulai perjalanan mencari air jiwa Tianyi. Feng Xi dan mereka bertiga akhirnya membuat keputusan setelah berunding sebentar. Fan sesuai permintaan Anda, kami akan menghadirkan 3 biksu utama. Tapi sebelum itu, saya harap Anda bisa mengikuti kami ke medan perang secepat mungkin. Dengan orang kuat seperti Anda, kami mungkin bisa mengubah bentuk. Dalam nada Feng Xi, ada sesuatu yang sedikit bersemangat. Pendeta Tao berjubah biru dan lelaki tua berjubah darah itu juga menatap Yang Fan dengan penuh harap. Mereka memiliki harapan besar untuk pria legendaris ini. Karena pihak lain memiliki kepercayaan seperti itu, mereka harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk diandalkan. Sebelum pergi ke medan perang, Yang punya satu hal lagi. Yang Fan dengan tenang menjelaskan casting Overlord Spear dan Demonic Sword. Keluarkan 2 bagian untuk menyerang Li Bao. Pendeta Tao berjubah biru itu langsung tertarik setelah mendengar ini. Penatua Feng Xi tersenyum dan berkata mungkin kami bisa membantu. Pria tua berjubah darah itu berkata Penatua Feng dan rekan Daois Lan sama-sama master pemurnian artefak Beiqin. Dalam hal pencapaian, mereka adalah yang kedua setelah Grand Master pemurnian artefak. Benarkah? Yang Fan sangat gembira. Matanya menyapu Feng Xi dan Pendeta Tao berjubah biru. Pendeta Tao berjubah biru tersenyum dan berkata saya ahli dalam teknik pembekuan cepat api es yang tidak populer, dan Penatua Feng Xi pandai menambahkan kekuatan atribut rune formasi ke senjata sihir. Yang Fan tersenyum di seluruh wajahnya dengan bantuan 2 orang,
saya percaya ini dapat sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata, dan juga membuat senjata yang ditempa ulang ini lebih kuat. Jadi Yang Fan memanggil 7 ahli pemurnian di Gunung Api Besi. Saya mendengar bahwa 2 penyuling Nas Chen Sol akan bergabung, dan 7 penyuling utama menantikannya. Segera, Penatua Feng Xi, pendeta Tao berbaju biru, dan 7 pengrajin ahli mulai berdiskusi dan belajar. Pria tua berjubah darah berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bisa banyak membantumu, tapi aku bisa memberimu bahan penyulingan berkualitas tinggi, Gui Spar. Gui Spar, ini adalah bahan langka yang meningkatkan kekuatan senjata." Yang Fan sedikit terkejut, tidak berpikir bahwa pihak lain bersedia mengambil benda ini. Gui Spar adalah bahan pemurnian yang sangat istimewa, yang memiliki konduktivitas luar biasa dan dapat menggunakan mana lebih cepat dan lebih keras. Pada saat yang sama, Spar ini sendiri mengandung kekuatan magis, yang dapat sangat meningkatkan kualitas senjata sihir. Jika pihak lain dapat mengambil item ini, Yang Fan secara alami tidak akan membiarkan dia memperlakukannya dengan buruk. Dia juga mengeluarkan beberapa bahan langka dari Beikin dan memberikannya kepada lelaki tua berjubah darah itu. Pria tua berjubah darah itu tersenyum. Namun, dia kemudian berkata dengan malu, senjata ajaib yang disempurnakan oleh tombak Gui hanya berbahaya bagi para biksu dari jalur iblis darahku. Bagaimana menurutmu? Yang Fan bertanya-tanya mengapa pihak lain bersedia memberikan. Ini bukankah lebih baik menyimpan bahan berharga untuk digunakan sendiri? Kekuatan darah cara iblis darahku akan bertentangan dengan kekuatan magis dalam Gui Spar semacam ini. Jika kekuatan kita kuat, itu akan mengikis Gui Spar, dan kerugian melebihi keuntungan. Jika kekuatan yang terkandung dalam Gui Spar kuat, itu akan sangat menghalangi kekuatan darah setan jalan. Selain itu, Gui Jingxi juga memiliki beberapa perlawanan terhadap kungfu dari jalan mayat hantu, tetapi ia memiliki komunikasi yang sangat baik dengan kungfu dari biksu Tao lainnya. Meskipun lelaki tua berjubah darah itu memalukan, tetapi lebih jujur, itu menjelaskan alasannya. Sebaliknya, Yang Fan memiliki kesan yang baik tentang dia, dan berkata sambil tersenyum meski begitu, Yang masih sangat berterima kasih kepada sesama Daois. Beberapa hari kemudian, Penatua Feng Xi, pendeta Tao berjubah biru, dan 7 penguasa gunung berapi besi, bergandengan tangan untuk akhirnya merencanakan sebuah rencana. Akhirnya, Penatua Feng Qi berkata dengan sedikit kegembiraan, Fan Er, jika rencana peleburan dan pengecoran kita berhasil, maka kekuatan senjata ajaib baru yang akan dilemparkan akan melampaui senjata sihir teratas, dan bahkan melampaui harta karun kuno. Ling Tai berkata kepada Yang Fan menjelaskan api jiwa es senior Lan, ditambah dengan api bersuhu tinggi dari urat tanah gunung berapi besi, dapat menggunakan rahasia pengecoran langit ganda es dan api, dan akhirnya menambahkan injeksi rune dari Penatua Feng Xi. Setelah berhasil, itu akan dapat dibuat. Itu adalah mahakarya legendaris dalam sejarah pemurnian senjata negara Yuyang. Melihat kegembiraan orang-orang ini, Yang Fan juga menunjukkan senyum puas. Serangkaian rencana ini tercapai setelah ribuan pertimbangan. Hampir setiap detail dan langkah masalah telah didiskusikan dengan seksama. Ketika rencana itu dirilis, sebuah kelompok beranggotakan 9 orang dengan penuh semangat mulai bergandengan tangan dalam casting dan pemurnian. Selama periode ini, Yang Fan dan lelaki tua berjubah darah itu menyaksikan dan belajar dari pinggir lapangan. Dapat diharapkan bahwa ketika 9 master pemurnian ini bergabung, karya pemurnian yang dihasilkan pasti tidak akan lebih lemah dari pemurnian master. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hampir seluruh staf Iron Volcano dikerahkan. Dalam kata-kata Ling Tai, hanya dengan memobilisasi 7 ular api Vena Bumi dari gunung api besi bersama-sama, kedua harta penyerang ini benar-benar dapat dilemparkan. Saya mendengar bahwa Yang Fan memiliki makhluk roh dengan atribut yang sangat dingin, dan gelas Colt yang malang Crystal Snake ternyata juga dipanggil untuk menjadi kuli. Suatu hari, Ling Tai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Kakak Yang, apakah pedang ajaib yang ingin kamu sempurnakan adalah pedang ajaib? Iya, Yang Fan mengangguk. Kalau begitu diperlukan api ajaib yang kuat, kata pendeta Tao berjubah biru. Yang Fan terdiam. Aku tidak tahu apakah Trinether Demonic Flame milikku sudah cukup. Di belakang sekelompok orang, seorang pria iblis yang tinggi dan kejam memiliki api iblis gelap yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Gunung berapi besi. Ada banyak panas. Pemeran jajaran Overlord Espear dan Mo Huang Sword sangat kuat. 7 master gunung berapi besi, ditambah 2 senior Nas Chen Souls dengan pencapaian yang cukup besar dalam pemurnian. Metode api es jiwa ekstrim, metode suhu tinggi Vena Bumi, metode tempering api ajaib. 3 jenis atribut yang berbeda, tetapi kekuatan pemurnian yang kuat dan tak terbayangkan, semuanya dilepaskan.
Untuk memastikan keberhasilan penyulingan, ketujuh urat ular api gunung api besi digabungkan menjadi satu, dan kekuatannya 7 kali lipat dari satu ular api. Bahkan avatar Si Qianhan dan Glaze Cold Crystal Snake disebut sebagai kuli. Barisan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat semua orang percaya bahwa mahakarya paling legendaris dalam sejarah kerajinan kerajaan Yuyang pasti akan diproduksi. Yang dapat dilakukan Yang Fan adalah menyediakan semua bahan sebanyak mungkin, bahkan melemparkan beberapa senjata ajaib yang berharga. Saat smelter memasuki momen kritis, waktu berjalan sangat lambat. Setiap hari, sangat sulit. Di ruang api Vena Bumi yang baru dibuka, 7 ahli penyulingan dan 2 ahli Naschen Soul semuanya berkeringat deras. Namun terkadang, udara beku yang sangat dingin membuat orang menggigil, dan pori-porinya berdiri tegak. Ketika semua orang menaruh hati dan jiwa mereka ke dalam alat pemurnian, mereka tidak tahu bahwa berita bahwa Iron Volcano telah meleleh dan membuat senjata ampuh untuk membuat senjata sihir yang baru dan kuat telah menghilang. Karena seluruh proses pemurnian adalah masalah besar, dan banyak tenaga kerja dan sumber daya material digunakan, tidak mungkin untuk tidak membuat orang khawatir. Dalam 2 minggu terakhir, dari waktu ke waktu, orang tak dikenal terbang di dekat gunung besi, masing-masing dengan hantu mereka sendiri. Biksu senior, jangan memasuki jangkauan gunung berapi besi untuk saat ini. Mereka yang sudah berada di dalam bertanggung jawab untuk mengawasi kemajuan pemurnian. Suara serak dan suram datang dari hutan lebat 100 mil jauhnya dari gunung besi. Hutan lebat ini diselimuti atmosfer yang aneh, dan ketika kesadaran spiritual melewatinya dengan jangkauan pemindaian yang luas, tidak ada yang abnormal. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuan Surgawi, tanpa kesalahan. Seperti yang diharapkan, 3 biksu utama mengirim seseorang untuk meminta Yang Fan meninggalkan Bea Cukai, dan mereka tampaknya membantunya menempa senjata sihir yang kuat. Suara pria lain terdengar dingin. Titik. Dan dengan tegas, dengan seringai di matanya, dia melihat ke arah gunung berapi besi. Mencari kematian. Cepat tahan nafasmu dan blokir niat membunuh apapun. Suara serak dan suram dari sebelumnya memarahi dengan dingin. Ya, Guru Nasional. Pria itu terlihat kagum, dan bertanya lagi kalau begitu Yang Fan benar-benar kuat sehingga kita sangat berhati-hati. Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah seorang biksu di tingkat menengah. Naschen Soul, dan dia benar. Benar dapat mempengaruhi masa kini. Kecenderungan umum dari 13 kerajaan Beiqin. Yang paling sulit untuk dihadapi. Dia menjelaskan dengan suara serak dan suram. Karena itu adalah pengakuan Kaisar Iblis, itu pasti benar. Wajah pria itu menunjukkan kesungguhan dan kesungguhan. Dia tidak berani meragukan Kaisar Iblis tertinggi dari 9 klan Xishan. Skala penyulingan Iron Volcano yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mengkhawatirkan semua kekuatan. Pasukan lokal kerajaan Yuyang hanya ingin tahu tentang ini, dan mengirim orang untuk menyelidiki, tidak berani berpikir ada yang salah. Namun, biksu dari negara lain, bahkan biksu barbar, mungkin tidak dapat mengambil tindakan. Yang Fan tinggal di gunung berapi besi, dan dia merasakan sesuatu secara samar, tetapi dia tidak tahu mengapa. Jadi dia bertanya kepada lelaki tua berjubah darah itu, apakah kamu pernah diikuti oleh seseorang ketika kamu datang ke sini dari garis depan? Ini pria tua berjubah darah itu berpikir sejenak, dan kemudian berkata, temanku Lan dan aku tidak merasakan apa-apa, tetapi Penatua Feng tampaknya memiliki beberapa ilusi, tetapi dia tidak yakin. Konfirmasi. Tidak, peleburan sedang memasuki tahap paling kritis, jadi jangan ganggu dia untuk mengalihkan perhatiannya. Yang Fan merenung. Yang Dao You, apakah kamu curiga kita mungkin diikuti? Tanya lelaki tua berjubah darah itu. Itu hanya tebakan. Mungkin ada kekuatan tersembunyi dari 9 klan Siwe di Yuyang. Begitu kamu datang, kamu akan diawasi. Yang Fan jelas tidak yakin. Yang Yaoshi benar, sebaiknya kita berhati-hati. Bagaimana kalau kita berdua melindungi Penatua Feng dan yang lainnya di sini? Saran pria tua berjubah darah itu. Oke, seharusnya begitu. Yang Fan mengangguk, lalu menutup matanya dan bergabung ke ruang Xianhong. Di ruang Xianhong, Xianlai ada di tengah. Desir. Tiba-tiba seorang lelaki tua muncul, itu adalah Yang Da. Apa perintah tuannya? Yang Da bertanya dengan hormat, kultivasinya telah mencapai Golden Core Dzogchen. Kirim pesan ke Tuan Butian untuk mengawasinya. Beberapa orang barbar berpangkat tinggi telah menyelinap ke kerajaan Yuyang. Selain itu, beritahu Hu Fei bahwa jika dia meninggalkan Bea Cukai, biarkan dia bergegas ke Gunung Api Besi. Yang Fan memesan. Titik. Ya, Yang Dai berjanji, dan menghilang dari ruang Xianhong. Namun pada hari ini, Gunung Timo dijaga ketat. Di saat yang sama,
Li Bao juga memasuki momen kritis terakhir dari casting attack. Ada suasana aneh yang melekat di seluruh Iron Mosan. Bukan hanya dari orang-orang, tetapi lebih dari itu, dari ruang api bawah tanah. Di ruang api besar yang baru dibuka ini, 7 ular api Vena Bumi bergabung bersama untuk pertama kalinya untuk membentuk naga api merah yang memancarkan panas yang mengamuk. Naga api membakar Mo Huang Sword dan Overlord Spear yang telah meleleh menjadi cairan. Dua bahan serangan sihir dari Li Bao secara bertahap bergabung. Namun, itu jauh dari cukup untuk mengintegrasikan mereka sepenuhnya dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Di sisi lain naga api, bola api es biru meledak dari telapak pendeta Tao berjubah biru, dan ular kristal dingin yang berkaca-kaca memuntahkan api es putih sebening kristal. Oleh karena itu, di ujung lain dari dua senjata ajaib, lapisan es membeku dan udara dingin meluap. Di antara keduanya, kabut menguap. Di bawah dua harta yang menyerang, ada sekelompok api sihir gelap, dengan 3 lampu redup berdenyut di jantung api. Penatua Fengxi berdiri di depannya, dengan cahaya 3 warna yang murni dan lembut beriak di sekujur tubuhnya. Dia membuat formula dengan tangan batu gioknya, dan memainkan serangkaian jimat cahaya misterius dan tak terduga. Sesekali, naga api es, api ajaib, jimat ringan. Orientasinya harus dibalik agar kekuatan dapat didistribusikan secara merata. Selain itu, 7 pengrajin ahli lainnya akan menambahkan bahan pada waktu tertentu, dan bekerja sama untuk mengontrol suhu dan sudut naga api merah. Akhirnya, pada suatu hari, ketika semua orang terluka parah dan sangat lelah, peralatan pemurnian akan mencapai tahap akhir. Nyala api ajaib, nyala es, dan naga api semuanya berangsur-angsur redup. Di bawah kendali Penatua Feng, model senjata sihir merah tua setengah padat dan setengah cair terbentuk di kehampaan. Rong! Penatua Feng berteriak pelan, dan cahaya 3 warna mekar di sekujur tubuhnya, menghilangkan kabut air yang mengepul. Pada saat yang sama, dia membuat formula dengan tangan gioknya, membentuk pola yin dan yang terus berputar di depannya, menembak ke arah senjata sihir biru merah di tengah alun-alun. Puff boom! Pada saat yang sama, naga api merah melonjak beberapa kali, nyala es tiba-tiba meluas, dan nyala api ajaib berubah menjadi jurang hitam tak terlihat, menyatu dengan pola yin dan yang. Bas! Seluruh ruang api bawah tanah bergetar entah kenapa. Sinar cahaya hitam membubung ke langit, dan pedang emas tajam Qi melesat langsung ke langit. Bang-bang! Seluruh ruang bawah tanah meledak, dan semua orang dalam kekacauan, dan mereka akan runtuh oleh lapisan tanah. Semua orang tidak perlu panik. Hanya Yang Fan yang tenang seperti biasa, dia memejamkan mata, akar jiwanya menyatu ke seluruh bumi, dan gelombang cahaya kaki beriak. Dalam sekejap, lapisan tanah yang akan runtuh benar-benar menjadi stabil. Posisi patahan yang runtuh berangsur-angsur terkonsolidasi. Pada tahap ekstensi akar, integrasikan bumi dan kuasai kekuatan roh bumi. Ini adalah fungsi magis dari akar jiwa, dan juga karakteristik dari kekuatan tahap ekstensi akar. Pada saat ini, jika Yang Fan ingin membuat tanah ini runtuh, dia hanya bisa berpikir dalam satu pikiran. Situasi terkendali, semua orang lega, dan semua orang khawatir. Sebagian besar biksu memandang Yang Fan dengan rasa terima kasih dan kagum. Jika seluruh lapisan tanah baru saja runtuh, kekuatan beberapa juta kati akan cukup untuk membunuh sebagian besar orang di lapangan, hanya beberapa ahli Nas Chen Soul yang dapat bertahan. Berdengung. Tiba-tiba, senjata ampuh yang bentuknya mirip dengan pedang Mo Huang, tetapi dengan ujung berbentuk tombak, berdengung dan bergetar di udara, dan melepaskan aura yang kuat. Senjata ini sangat aneh. Ujungnya seperti tombak, memberi orang ketajaman yang tak terkalahkan. Bagian ini menempati seperempat dari seluruh tubuh pedang. Di ujung depan, gigi tajam seperti riak diuraikan, memperlihatkan darah dan ganas. Gigi tajam bergelombang di bagian ini menempati seperempat. Kemudian bagian tengah dan bagian belakang tampil tebal, stabil dan penuh tenaga. Seluruh bagian depan tubuh pedang itu tajam, tipis dan keras. Gagang pedang adalah jabat tangan, Jackie Chan, emas pucat, terlihat sedikit aneh, memancarkan aura samar naga asli. Gagang-gagang pedang ini ditempa dari tanduk naga-naga banjir emas. Saat itu di Tianlan Immortal Mansion, Yang Mulia Jin Jiaolong dipukul mundur dan terluka oleh api konsekrasi Yang Fan, dan kemudian dicegat oleh Si Qianhan, yang dirasuki oleh Dewa Iblis pada kondisi puncaknya, dan memotong salah satu tanduk naganya. Naga banjir emas setidaknya adalah binatang setengah dewa, dan tanduknya mengandung sejumlah esensi naga dan aura naga sejati. Bukan suatu kemewahan untuk berjabat tangan dengan tanduk naga ini. Pada saat ini, senjata baru, baik pedang Mo Huang maupun tombak tuan,
melayang di bidang penglihatan semua orang, membawa dampak visual yang sangat besar. 7 Master Pemurnian dan semua Naschen Soul Senior menatap senjata ajaib yang baru lahir ini dengan antisipasi dan kegembiraan. Sukses ini bahkan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Aura ini jauh lebih unggul dari senjata sihir tingkat atas biasa. Tidak ada harta kuno yang pernah saya lihat lebih kuat darinya, Penatua Feng Xi berkata dengan penuh semangat. Titik. Senjata ajaib baru hubungan spiritual antara aku dan itu telah melemah hingga batasnya. Yang Fan mengerutkan kening. Senjata baru ini, meski masih ada sedikit rasa spiritualnya, tapi sangat lemah. Dia bahkan merasakan perlawanan samar senjata ajaib ini terhadapnya. Ya, itu adalah resistensi. Lagi pula, tidak hanya pedang Mo Huang yang dilemparkan ke dalam senjata ajaib ini, tetapi juga tombak tuan besar yang telah ditempa dan ditempa oleh setan tua Sanyo selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, setelah pemurnian 3 jenis api ekstrim, jejak asli pemurnian spiritual hampir sepenuhnya musnah. Ham Wo Wo Kicau. Tiba-tiba, dengan kilatan cahaya dingin, senjata sihir baru menembus udara, menembus banyak penghalang, dan muncul tinggi di langit. Tidak, jangan biarkan dia kabur. Yang Fan heran, dia adalah orang pertama yang mengejarnya, dan semua orang terbang keluar satu demi satu. Boom! Tiba-tiba, di langit, awan bergulung, dan sebuah lubang gelap muncul, yang berubah menjadi awan yang dikelilingi guntur. Zilala! Di awan, ada kekuatan guntur dan kilat yang kuat, dan keagungan agung turun dari langit. Pedang Mo Huang yang baru dilempar sedikit bergetar, seolah sedikit takut. Kekuatan agung langit sepenuhnya ditujukan padanya. Bagaimana mungkin hal itu telah menarik malapetaka guntur? Mungkinkah kita telah menyempurnakan senjata sihir psikis legendaris? Tetua Feng Xi berkata dengan tidak percaya dengan suara gemetar. Tidak peduli apakah senjata sihir psikis legendaris disempurnakan atau tidak, kesengsaraan guntur yang akan dihadapi saat ini sangatlah kritis. Wajah Yang Fan serius, dan dia menatap awan perampokan yang melekat dengan guntur yang menggelinding, dan merasakan kekuatan langit yang tak tertahankan. Kekuatan langit dan bumi ini tidak ditujukan padanya, tetapi pada pedang cemerlang iblis yang baru dipalsukan. Senjata sihir baru, 2 senjata penyerang paling kuat di kerajaan Yuyang, dirancang oleh 7 pengrajin ahli, diperiksa dengan cermat oleh 2 ahli jiwa baru lahir, dan ditempa dengan 3 kekuatan api ekstrim untuk menciptakan mahakarya. Mata semua master pemurnian di lapangan penuh dengan kegembiraan, dan sedikit kekhawatiran. Bisakah senjata ajaib baru yang ditempa dengan menghabiskan banyak upaya telaten mereka menahan baptisan guntur surgawi? Seperti yang kita semua tahu, ketika seorang kultivator mencapai tingkat teratas, dia akan mengalami baptisan bencana surgawi sebelum kenaikan. Maka senjata ajaibnya sama. Ketika senjata ajaib ingin memasuki level psikis, itu akan dibaptis oleh guntur surgawi. Penatua Feng Xi, dengan kegembiraan di matanya, menatap pedang Mo Huang baru yang bergetar, dan berkata dengan tidak percaya tanpa suntikan roh, bagaimana mungkin menghasilkan senjata sihir spiritual. Injeksi roh. Yang Fan sedikit bingung. Pada saat ini, Jiyun di langit memadatkan kekuatan guntur dan kilat, selangkah demi selangkah mengunci Demon Brilliant Sword yang baru dilemparkan. Di bawah kekuatan hukum langit dan bumi ini, target yang terkunci tidak dapat melarikan diri. Tidak peduli seberapa pintar kekuatan supernatural teleportasi itu tidak dapat digunakan. Injeksi roh adalah tahap terakhir yang diperlukan untuk memurnikan harta psikis. Setidaknya tubuh roh yang kuat perlu disuntikkan ke dalam senjata ajaib. Tentu saja, ada juga situasinya. Tetua Feng Xi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apa situasinya? Kecuali jika senjata ajaibmu telah digunakan untuk waktu yang lama, dan setelah ribuan tahun akumulasi, itu telah menghasilkan tubuh roh. Kata Penatua Feng Xi. Tidak, Yang Fan menggelengkan kepalanya. Pedang Mo Huang telah berhasil disempurnakan, dan itu belum 100 tahun. Mungkinkah masalahnya ada pada Overlord Spear? Tiba-tiba, ekspresi Yang Fan berubah. Pedang Mo Huang benar-benar senjata yang dibuat sendiri, dia bisa mempercayainya, dan dia tahu yang terbaik. Namun, Naha Imperial Spear dimiliki oleh Sanyo Old Demon, dan telah ditempa selama ratusan tahun. Yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa tombak Kaisar Tirani mengalami pukulan yang mengancam jiwa dari setan tua Sanyo sebelum dia meninggal. Kekuatan pukulan itu mengandung kekuatan spiritual iblis dari alam atas, hampir sebanding dengan tahap transformasi menjadi dewa. Memikirkan hal ini, Yang Fan tampak sedikit tidak yakin. Bahkan, tebakannya hampir persis. Iblis tua Sanyo dirasuki oleh Dewa Iblis pada saat itu,
dan sebelum dia meninggal, dia mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah pukulan, yang berisi kekuatan spiritualnya yang besar dan kekuatan iblis yang dirasuki oleh Dewa Iblis. Kekuatan spiritual tak terlihat ini masih ada di Overlord S Spear, tidak mungkin untuk menghilangkannya dengan cara biasa, dan juga sulit untuk dideteksi. Jika kita dapat menahan baptisan guntur langit, roh dalam senjata ajaib akan lebih murni, tetapi ketika kita melemparkan dua senjata ajaib, kita tidak merasakan tubuh spiritual apapun. Mata cerah Feng Xi bercampur. Mari kita serahkan pada takdir, apakah kita bisa menjadi senjata psikis atau tidak bukanlah sesuatu yang benar-benar bisa kita putuskan. Yang Fan malah terdiam. Bahkan jika pedang Mo Huang tidak bisa menjadi senjata sihir psikis sejati, nilainya setidaknya jauh lebih tinggi dari harta karun kuno biasa. Sebaliknya, jika itu menjadi senjata sihir psikis, apakah Yang Fan benar-benar dapat mengendalikannya juga menjadi pertanyaan. Berdarah. Pada saat tertentu, petir setebal ibu jari terkondensasi dari awan bencana, samar-samar mengarah ke pedang Sin Mo Huang di bawah. Pada saat ini, semua orang di seluruh Iron Volcano sangat gugup, dan mereka bahkan tidak berani menghela nafas. Pada saat yang sama, di hutan lebat sekitar 100 mil jauhnya dari sini. Perampokan guntur, bagaimana mungkin ada perampokan guntur? Seru salah satu pria. Melewati kesengsaraan. Itu pasti tidak mungkin. Suara tua lainnya datang. Di tanah dinasti Qin Utara, bahkan para pembudidaya tahap transformasi dewa belum pernah terlihat, apalagi para pembudidaya yang bisa selamat dari malapetaka. Dan mereka tidak akan berpikir bahwa kekuatan Tribulation Thunder hanya itu. Pengrajin ahli dari seluruh Iron Volcano sedang casting Libao, dan sekarang ada bencana guntur, hanya ada satu kemungkinan suara. Serak dan suram terakhir terdengar, menunjukkan sedikit kegembiraan dan ketidakpercayaan. Maksudmu, kata dua suara sebelumnya dengan terkejut. Itu benar, senjata psikis. Suara suram dan serak itu hampir bergetar. Kalau begitu tunggu apa lagi, jangan pergi dan ambil itu. Ikuti rencana awal. 3 lampu dan bayangan melesat keluar dari hutan lebat dengan segera dan terbang menuju gunung berapi besi yang jaraknya ratusan mil. Hampir pada saat yang sama, Yang Fan, yang berada jauh dari gunung besi, tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah hutan lebat, seberkas cahaya melintas di matanya. Matanya menyapu semua orang di lapangan, dan dia mengerutkan kening lagi. Setelah lebih dari 2 bulan peleburan dan pemurnian senjata, Feng Xi, Si Qianhan, pendeta Tao berjubah biru, dan lainnya semuanya terluka parah, dan efektivitas tempur mereka hanya 50% hingga 60%. Apa yang terjadi dengan rekan Taois yang? Pria tua berjubah darah itu bertanya. Sepertinya orang kuat Nas Chen Sol dari orang barbar, kalian semua bersiap-siap. Yang Fan juga merawat pedang Mo Huang di langit, dan terganggu oleh permusuhan dari jauh. Segera, kesadaran dari beberapa pakar Nas Chen Sol yang hadir menangkap 3 sosok dari jauh. Jarak 100 mil sama sekali tidak berarti bagi Nas Chen Sol yang kuat. 100 mil 80 mil 50 mil. 3 aura kuat menekan ke seluruh gunung berapi besi, dan targetnya adalah pedang Mo Huang yang tergantung di langit. Ketiga sosok ini adalah seorang pemuda berjubah kuning, seorang lelaki tua kuno dan langka, dan seorang lelaki berjubah hitam yang diselimuti Yin Qi dan tidak dapat melihat wajahnya. Terutama pria berjubah hitam yang diselimuti Yin Qi, aura yang dilepaskan dari tubuhnya membuat tetua Feng Xi dan yang lainnya gemetar ketakutan. Itu dia, pendeta Tao berjubah biru dari Sanxingmen berseru, pria ini adalah salah satu dari 3 penguasa besar dari 9 suku barbar. Seperti yang kita semua tahu, selain Kaisar Iblis Angin Hitam, ada 3 pembudidaya Nas Chen Sol di antara 9 suku barbar. Dia dihormati sebagai 3 guru surgawi di antara 9 klan, dan statusnya sama dengan 3 biksu agung dari dinasti Qin Utara. Melihat kedatangan Master Langit Barbar pada saat ini, Feng Xi dan pembangkit tenaga Nas Chen Sol lainnya semuanya mengubah warna mereka. Karena peleburan dan pengecoran senjata, Feng Xi dan pendeta Tao berjubah biru tidak lagi memiliki banyak kekuatan tempur. Paling-paling, Si Qianhan masih memiliki setengah dari kekuatan tempurnya, jadi dia bisa menghadapi Nas Chen Sol tingkat tinggi. Yang Fan dan lelaki tua berjubah darah itu tidak berpartisipasi dalam pemurnian dan menjaga kekuatan tempur mereka tetap utuh. Suara mendesing. Pada saat kritis ini, guntur dan kilat mengembun di Jeyun sejenak, jatuh dari langit, dan mengenai pedang Mo Huang. Zilala, ular listrik memercik ke segala arah, dan kekuatan yang kuat mengusir semua orang. Suara mendesing. 3 pembangkit tenaga Nas Chen Sol barbar terbang di dekat Iron Volcano, memandang pedang Mo Huang yang sedang mengalami baptisan guntur dari kejauhan, dan tidak segera bergerak. Beberapa orang di sisi Yang Fan semuanya berdiri di sisi lain pedang Mo Huang,
karena guntur, mereka tidak bisa terlalu dekat. Saat ini, suasana di lapangan mandek dan tegang, dan kesunyian sangat menakutkan. Hanya ada suara berderak saat cahaya guntur menghantam pedang Mo Huang. Di bawah baptisan guntur langit, beberapa kekuatan spiritual yang tersisa dari iblis alam atas dan iblis tua Sanyo di pedang Mo Huang menghilang, dan sebagian kecil berubah menjadi kekuatan spiritual yang lebih murni dan disimpan dalam senjata ajaib. Untuk menahan kekuatan guntur langit, pedang Mo Huang bersenandung, melepaskan energi pedang yang mengejutkan dan cahaya hitam dari jalan iblis, memakan kekuatan guntur langit. Yang Fan dan Mo Huangjian masih memiliki rasa komunikasi yang samar, dan bisa merasakan ratapan dan rasa sakit Mo Huangjian dengan lebih jelas. Pada saat yang sama, selama pembaptisan Tianlei, kualitas Mo Huangjian secara keseluruhan juga meningkat. Pedang ini tampaknya memiliki sedikit lebih spiritualitas. Yang Fan menunjukkan keterkejutan. 3 pembangkit tenaga Nas Chen Sol di sisi barbar menatap dengan rakus pada senjata ajaib yang melepaskan cahaya sihir dan energi pedang yang kuat. Mereka juga ketakutan di dalam hati mereka, menilai dari kekuatan yang ditampilkan oleh pedang Mo Huang saat ini, itu jauh di luar jangkauan harta kuno biasa. Mungkinkah di Tanah Qin Utara, benar-benar ada seseorang yang bisa menyempurnakan senjata sihir psikis legendaris itu? Dalam 10.000 tahun terakhir, senjata sihir psikis hampir tidak pernah muncul di Beiqin. Jika ini tentang pemurnian, itu bahkan lebih tidak mungkin. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa pedang Mo Huang, yang hampir sebanding dengan senjata sihir psikis saat ini, hanya disempurnakan oleh Feng Xi dan yang lainnya secara kebetulan. Hiks, sip, sip. Setelah dibaptis oleh guntur langit, cahaya ajaib pada pedang Mo Huang berangsur-angsur meredup, menunjukkan kecenderungan samar untuk tidak dapat mendukungnya. Situasi seperti itu membuat Yang Fan dan yang lainnya sedikit khawatir. Tampaknya itu belum benar-benar mencapai tingkat senjata sihir psikis, jika tidak, tidak akan terlalu sulit untuk menahan baptisan guntur surgawi. Selain itu, pedang ini tidak menunjukkan tanda-tanda psikis yang nyata. Feng Xi melihat di pedang baru di langit. Mo Huangjian bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, setelah sekitar 10 napas waktu, awan perampokan di langit menghilang. Masih ada cahaya guntur yang mendebarkan di pedang Mo Huang, yang membuat orang takut untuk mendekatinya. Menerima, Yang Fan melambaikan tangannya, mencoba memanggil kembali Mo Huangjian. Namun, senjata ilmu hitam yang terlihat seperti pedang atau tombak itu bergetar di udara, sedikit bergerak, tetapi tidak benar-benar kembali. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dia mengerti bahwa jejak kesadaran spiritualnya sendiri pada pedang Mo Huang hampir melemah hingga batasnya. Pertama, setelah proses peleburan dan pengecoran sebelumnya, dan kemudian pembaptisan Tianlei saat ini, pedang Mo Huang telah lolos dari kendali Yang Fan. Lakukan. Master Surgawi berjubah hitam barbar berubah menjadi cahaya hitam, dengan energi yin mengepul di telapak tangannya, mencoba mengambil pedang Mo Huang. 2 pembangkit tenaga Nas Chen Sol lainnya juga bergerak satu demi satu, tetapi mereka menyerang Yang Fan dan yang lainnya untuk menutupi Master Langit berjubah hitam. Tepuk tangan. Yang Fan bertarung dengan salah satu lelaki tua dengan 3 telapak tangan berturut-turut, yang terakhir mendengus, wajahnya pucat, dan dia berhasil menahan darahnya. Meskipun dia adalah kultivator Nas Chen Sol tahap menengah, dia langsung terluka saat menghadapi Yang Fan Chu. Bersaing satu sama lain, si Qianhan dan lelaki tua berjubah darah itu terhalang oleh cahaya kristal menyilaukan yang ditembakkan oleh pemuda berjubah kuning itu, dan segera bertarung bersama. Pemuda berjubah kuning itu segera menunjukkan kekalahannya, meskipun si Qianhan hanya memiliki setengah dari kekuatan bertarungnya, dia tidak dapat menghadapinya ketika dia bergabung dengan lelaki tua berjubah darah itu. Desir. Setelah Yang Fan melukai lelaki tua itu, dia segera pergi untuk menghentikan Master Surgawi Barbar, tetapi sudah terlambat. Guru Surgawi berjubah hitam menunjukkan ekspresi kemenangan di wajahnya, dengan tangan kosong penuh yin, dia akan menangkap pedang Mo Huang. Tiba-tiba, pedang Mo Huang dipenuhi dengan cahaya hitam, dan itu hampir merupakan serangan balik bawah sadar. Uci. Ujung pedang, seperti tombak, menusuk tangan kosong yang dipadatkan dengan yin qi, seperti tombak. Tidak hanya itu, ada juga energi pedang emas yang tajam, yang menembus tangan kosong hitam dan menusuk Master Langit berjubah hitam yang diselimuti energi yin, menyebabkan energi yin di seluruh tubuhnya bergetar. Guru Surgawi berjubah hitam mendengus, wajahnya langsung berubah jelek, dan dia akan kehilangan uang jika dia tidak mencuri ayam itu. Dengan tiupan, pedang Mo Huang menyerang balik, dan energi pedang emas tajam yang kuat menembus Master Langit berjubah hitam, menyebabkan yang terakhir mengerang, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Reaksi Mo Huangjian tidak terduga, ternyata itu adalah serangan balik sendiri.
Ini saja sudah di luar jangkauan senjata sihir biasa. Ini adalah tanda paranormal. Mata cerah Penatua Feng Xi berkedip karena terkejut, dan suaranya sedikit bergetar. Pendeta Tao berjubah biru dan pengrajin ahli lainnya juga menunjukkan ekspresi gembira dan bersemangat. Sebagai penyuling, mereka tentu paham. Yang Fan bercampur dengan suka dan duka, kegembiraannya adalah bahwa tingkat pedang Mo Huang memang meningkat pesat setelah dicor sekali. Yang mengkhawatirkan, kemampuan Mo Huangjian ini juga membuatnya merasa merepotkan. Ambil. Perubahan formula di tangan Yang Fan membuat Mo Huangjian ragu-ragu, sedikit condong ke niatnya. Bahkan tidak memikirkannya, Master Surgawi berjubah hitam meraung, dan dengan lambaian lengan bajunya, embusan angin menyapu ke arah Yang Fan dan Mo Huangjian. Yang Fan mengeluarkan kipas lupin dengan gagang tulang dan bulu emas, melambaikannya dengan ringan, dan bayangan kipas emas tipis bergegas ke arahnya. Ledakan. Angin kencang yang dihembuskan oleh Master Langit berjubah hitam berubah menjadi ketiadaan seperti kertas, tetapi bayangan kipas emas pucat tetap bertahan dan bergegas ke arahnya. Peng Feather Fan. Master Langit berjubah hitam mengenali asal-muasal senjata ajaib di tangan Yang Fan dalam sekejap, dan tongkat bambu hitam muncul di tangannya. Melihat dia melatih mana, tongkat itu menamparkan, dan tongkat bambu hitam itu bergetar seketika, dan bayangan tongkat itu muncul di kehampaan, menutupi Yang Fan termasuk pedang Mo Huang. Yang Fan menunjukkan keterkejutan, bayangan tongkat ini adalah serangan nyata. Saya tidak tahu harta karun kuno seperti apa tongkat bambu hitam di tangan guru langit berjubah hitam itu, bergetar puluhan kali saat bernafas, dan memancarkan bayangan tongkat. Bayangan kipas emas segera hancur, berubah menjadi kehampaan. Apalagi ada bayangan tongkat hitam yang menutupi Yang Fan dan Mo Huangjian. Kulit Yang Fan menjadi hikmat, dan baju besi berwarna coklat memadat di permukaan tubuhnya, dan bayangan tongkat hitam menghantamnya, membuat serangkaian suara bang-bang-bang. Selama proses ini, baju besi berwarna coklat di tubuh Yang Fan tiba-tiba menjadi sangat redup. Layak menjadi salah satu dari 3 penguasa langit teratas di antara 9 suku barbar, kekuatan yang ditunjukkan saat ini saja membuat Yang Fan tidak berani menganggapnya enteng. Pada saat yang sama, Master Langit berjubah hitam juga diam-diam terkejut, dengan serangan ganas dari harta karun kuno tongkat Wuxuan di tangannya, dia tidak bisa merobek lapisan pertahanan lawan. Orang harus tahu bahwa di masa lalu, bahkan ketika bertarung dengan pembudidaya Nas Chen Sol lainnya, tidak ada yang bisa berdiri teguh melawan serangan magis tongkat Wuxuannya. Di bawah hantaman bayangan tongkat hitam, pedang Mo Huang tiba-tiba mulai mengamuk, memotong 4 atau 5 garis energi pedang yang mengejutkan pelangi, dan menebas ke segala arah. Segera, semua orang di lapangan mengelak satu demi satu. Serangan pertahanan diri Mo Huangjian pada saat ini sangat kuat, dan kultivator Nas Chen Sol biasa sedikit kewalahan oleh pukulan tersebut. Hanya Yang Fan dan Master Langit Jubah Hitam yang berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak, saling berhadapan dari kejauhan. Meskipun dia adalah peramal tetapi dia tidak memiliki kebijaksanaan spiritual yang nyata. Penatua Feng Xi diam-diam menghela nafas ketika dia melihat bahwa pedang Mo Huang secara acak memotong seberkas energi pedang setelah diserang dari jarak jauh. Penatua Feng, apakah ini senjata psikis yang sebenarnya? Ling Tai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak sepenuhnya, tapi setidaknya itu bisa dimasukkan ke dalam level harta setengah roh. Penatua Feng menjawab. Orang-orang ini, setelah menyusun ulang dan menyempurnakan, vitalitas mereka terluka parah, mereka hanya menonton pertempuran di bawah, dan tidak segera mengambil tindakan. Sebenarnya, inilah yang dipesan Yang Fan. Pada saat ini, Yang Fan dan Master Surgawi berjubah hitam, berdiri di kedua ujung pedang Mo Huang, melancarkan pertarungan jarak jauh, dan pemenangnya tewas. Keduanya tampaknya dengan tulus ingin menghabiskan kekuatan Mo Huangjian terlebih dahulu, lalu mengambil kesempatan untuk merebutnya. Di sisi lain, Si Qianhan dan lelaki tua berjubah darah masing-masing bertarung melawan lelaki berjubah kuning dan lelaki tua kuno, tidak menang atau kalah. Aku harap senjata sihir psikis yang telah kita buat dengan kerja keras tidak akan diambil oleh orang lain. Ling Tai menggenggam tangannya erat-erat, dan menatap biksu barbar itu dengan marah. Jangan khawatir, menilai dari tren saat ini, pihak kita masih lebih unggul. Kata Feng Xi sambil tersenyum. Bagaimana Penatua Feng tahu? Ling Tai berkata dengan senyum di wajahnya. Feng Xi tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selama pertempuran, Yang Fan terganggu dan mengirimkan transmisi suara ke indera spiritual mereka, bahkan mencegah mereka bergerak. Dalam hal ini, dia masih bertarung secara setara dengan Master Langit berjubah hitam. Yang menunjukkan bahwa Yang Fan memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, dan dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Benar saja,
Pada saat tertentu, saat Yang Fan melambaikan kipas bulu peng, tangannya yang lain mengayun di udara. Bersenandung. Aku melihat naga yang hidup, meledak dengan sinar kuning dan hijau, terbang keluar dari telapak tangan Yang Fan, berubah menjadi ukuran 2 atau 3 kaki, dan dengan aura ganas, itu menghantam Master Langit berjubah hitam. Transformasi energi spiritual. Guru surgawi berjubah hitam itu terkejut. Alasan utamanya adalah makhluk yang disimulasikan oleh inkarnasi aura ini terlalu nyata. Raungan naga, gigi dan cakar, dan mata melotot hampir membuatnya curiga bahwa itu adalah naga sungguhan. Transformasi ki spiritual. Dia mencibir, dan cara tongkat bambu hitam di tangannya bergetar sedikit berubah, membentuk bayangan tongkat di jalur yang harus dilalui naga banjir. Mengaum. Namun, naga banjir kuning hijau kecil itu tampaknya memiliki spiritualitas. Ia benar-benar menghindari sosok tongkat itu, lalu tiba-tiba berakselerasi, dan menggigitnya. Apa? Guru langit berjubah hitam tercengang, hampir bingung. Melihat naga kecil itu hendak menerkam di depannya, energi yin di tubuhnya sangat meningkat, dan dia memblokir serangan naga kecil itu. Namun, pada saat kritis ini, perubahan mendadak terjadi di lapangan. Ah! Teriakan datang dari pertempuran di dekatnya. Dari sudut matanya, dia melihat kalajengking beracun besar dengan cangkang emas pucat sepanjang 3 kaki memancarkan aura yang menakutkan bersama dengan si Qianhan. Dia merobek perisai pertahanan pemuda berjubah kuning itu. Penjepit tajam beracun menusuk dada pemuda berjubah kuning. Segera, dia merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. Racun itu tidak hanya menyerang tubuhnya, tetapi bahkan melukai jiwa yang baru lahir. Tepat ketika Nas Chen Sol hendak meninggalkan tubuhnya, si Qianhan menebas dengan telapak tangannya, mengisi tubuhnya dengan 9 neter Devil Ki, dan aura destruktif menyerbu, benar-benar memusnahkannya. Lakukan. Hampir pada saat yang sama, Yang Fan mengirim transmisi suara ke pendeta Tao berjubah biru dan penatua Feng Xi. Desir. Dengan kilatan sepatu bot Xiang Yun di bawah kakinya, dia muncul di depan Mo Huangjian, mengulurkan tangan, dan memegang pedang di tangannya. Bersenandung. Pedang Mo Huang bergetar dan meronta-ronta dengan keras di tangannya, melepaskan energi pedang yang mengejutkan, hendak keluar dari tangannya. Bagaimana Yang Fan bisa membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya? Spesies kehidupan hijau di tubuhnya meledak dengan kekuatan yang kuat dan kuat, otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak, dan baju besi berwarna coklat di permukaan tubuhnya menjadi lebih tebal. Puff Cici. Meski begitu, di bawah potongan energi pedang, armor cahaya coklat Yang Fan segera ditandai dengan bekas, dan bahkan menusuk kulitnya. Guru langit berjubah hitam ketakutan dan marah, tetapi sosoknya terjerat oleh naga, dia mengayunkan tongkat Wuxuan di tangannya berulang kali, dan butuh upaya untuk menghancurkan naga dalam bentuk aura. Pada saat ini, dia mengamati penonton, dan menemukan bahwa Feng Xi dan para pendeta Tao berjubah biru bergabung dalam kelompok pertempuran satu demi satu, membunuh satu-satunya lelaki tua kuno dan langka yang tersisa. Orang tua itu menjadi pucat karena ketakutan, berbalik dan lari. Namun, begitu dia berlari jauh, dia disusul oleh Raja Kalajengking beracun yang berubah dari si Qianhan. Pertama, kekuatan beracun menembus ke dalam tubuhnya melalui udara, dan kecepatannya turun. Guru surgawi berjubah hitam meraung, dan dia adalah satu-satunya komandan yang tersisa di lapangan. Melirik Yang Fan yang mencoba yang terbaik untuk memeriksa dan menyeimbangkan pedang Mo Huang, matanya berkedip karena keengganan, dia tiba-tiba mengertakkan gigi, dan dengan gila-gilaan menyuntikkan mana ke tongkat Wuxuan di tangannya. Angin di sekitarnya kencang, dan tongkat Wuxuan menjadi beberapa kali lebih besar dalam sekejap dengan tarian ringan, bayangan tongkat meledak di seluruh langit, hampir menutupi area tersebut. Orang tua berjubah darah dan yang lainnya baru saja mendekat, dan mereka tersapu oleh bayangan tongkat, bang bang bang, 2 atau 3 orang terlempar ke udara. Pupu, pendeta Tao berjubah biru dan lelaki tua berjubah darah memuntahkan darah, wajah mereka pucat, dan mereka terluka parah sekaligus. Master Langit berjubah hitam melemparkan teknik rahasia ke dalam tongkat Wuxuan, yang sangat kuat, jika orang kuat Nas Chen Sol biasa dipukul, dia akan terluka atau terbunuh. Menjauhlah dan tinggalkan dia sendiri. Pada saat ini, kesadaran spiritual Yang Fan terdengar di telinga semua orang. Pada saat ini, perjuangan pedang Mo Huang di tangannya berangsur-angsur berkurang, dan setelah itu menjadi jauh lebih patuh. Yang Fan menghela nafas lega, untungnya, objek ini masih memiliki sedikit rasa memudar padanya, jika tidak, tidak mungkin menyerah begitu saja. Biarkan guru surgawi saya melihat, apa kekuatan senjata sihir psikis di tangan Anda. Guru surgawi berjubah hitam mencibir, dan tongkat Wuxuan, yang panjangnya beberapa kaki di tangannya, menutupi langit dengan bayangan tongkat, dan datang ke arah Yang Fan.
Kulit Yang Fan berubah, sebagian besar kekuatannya digunakan untuk menaklukkan pedang Mo Huang, dan dia benar-benar tidak bisa melawan. Dia mengertakkan gigi dan hanya mengayunkan pedang Mo Huang di tangannya. Mencemooh, cahaya pedang merah biru suram melintas, dan berbenturan dengan bayang-bayang tongkat di seluruh langit. Kaca, dalam sekejap, bayangan tongkat itu tercabik-cabik, dan energi pedang emas tajam yang kuat memenuhi setiap area di sekitarnya. Wajah guru langit berjubah hitam berubah. Yang Fan memiliki kekuatan seperti itu sebelum dia benar-benar memurnikan benda ini. Jika dia berhasil menyempurnakannya, dia akan baik-baik saja. Setelah Yang Fan mengayunkan pedang itu, dia merasakan mana di tubuhnya terkuras habis. Hanya satu saat itu menghabiskan seperempat dari mananya. Salah satunya adalah level harta ini terlalu tinggi, dan dengan level kultivasinya, sulit untuk menggunakannya. Keduanya, dengan tidak adanya pemurnian, menggunakan senjata ajaib apapun akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Belum lagi harta ini sudah memiliki paranormal, dan bahkan lebih berjuang untuk membebaskan diri. Aku akan menyerahkan pedang ini padamu untuk dicoba. Dengan berpikir, Yang Fan meminta avatarnya Si Qianhan untuk datang. Si Qianhan mengangguk, memegang pedang Mo Huang di tangannya, menuangkan Jiu Yu Devil Qi ke dalamnya. Segera, pedang Mo Huang bergetar sedikit, dan berhenti meronta. Anda tahu, harta ini digunakan oleh Si Qianhan di masa lalu, jadi ada pemahaman diam-diam. Selanjutnya, selama proses peleburan dan pemurnian harta ini, Si Qianhan telah memanaskannya dengan sanyo Demon Flame, dan beberapa koneksi telah dibuat. Oleh karena itu, sekarang pedang telah jatuh ke tangannya, dia memiliki perasaan nyaman. Pergi. Yang Fan menyampaikan perintah kepada Si Qianhan. Bunuh. Si Qianhan memegang pedang Mo Huang di tangannya, dan menusuk Master Langit berjubah hitam. Pedang Mo Huang saat ini memiliki bentuk yang berbeda dari masa lalu. Ujung pedang itu seperti tombak, ketika ditusukkan dengan seluruh kekuatannya, ia memiliki aura agung yang menembus dunia. Mencemooh, pedang tajam yang menembus langit menembus bayangan tombak merah biru, menembus bayangan tongkat di depan Master Langit berjubah hitam dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Engah, angin yin di tubuh Master Langit berjubah hitam juga robek, dan darah berceceran dan membasahi dadanya. Wajahnya penuh keterkejutan, tubuhnya bergoyang di udara, dia tidak menyangka senjata sihir psikis itu begitu kuat. Di tangan Si Qianhan, pedang Mo Huang seperti ikan di dalam air, dan telah mengerahkan kekuatan sedemikian rupa sehingga dengan mudah menembus serangan harta karun kuno dari guru langit berjubah hitam, dan bahkan melukai tubuhnya. Dada Master Langit berjubah hitam berlumuran darah, wajahnya penuh kejutan, dan tubuhnya bergetar di udara. Yang Fan menatap lukanya, sedikit mengernyit apakah dia benar-benar terluka parah. Bunuh. Si Qianhan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas, dan sekali lagi menebas pedang Mo Huang di tangannya, energi pedang biru merah yang menghancurkan bumi menembus langit dan mengejutkan penonton. Di hadapan kekuatan ini, Naschen Souls lainnya berpangkat tinggi, dan mereka hampir tidak berani campur tangan. Kesadaran spiritual Yang Fan mentransmisikan suara kalian semua tinggal di gunung api besi. Tongkat Wuxuan di tangan Master Langit berjubah hitam bergetar tanpa bisa dijelaskan, dan bergetar puluhan kali dalam sekejap, membentuk bayangan tongkat raksasa puluhan kaki panjangnya. Udara dingin yang menindas kekosongan menamparkan dari langit, dan udara bergerak untuk beberapa saat, membentuk angin puyuh yang dingin. Kekuatan pukulannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, menyebabkan krisis di hati Yang Fan. Ini jelas merupakan teknik rahasia Master Langit berjubah hitam untuk menekan bagian bawah kotak, jika serangan puluhan bayangan tongkat digabungkan menjadi satu, kekuatannya tidak hanya akan berlipat ganda. Bahkan Master Langit berjubah hitam sendiri hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, setelah pukulan itu, tongkat hitam-hitam di tangannya melesat tak terkendali, memicu badai kehancuran hitam pekat yang menyapu beberapa mil. Tidak bagus. Semua orang di bawah berada dalam kekacauan, dan hanya Naschen Soul berpangkat tinggi yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Untungnya, kebanyakan orang telah mundur pada jarak tertentu, jika tidak, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup di tengah badai yang merusak. Puff bang! Busur merah biru dari pedang Mo Huang memotong langit, dan bertabrakan dengan bayangan tongkat raksasa sepanjang puluhan kaki, meletus dengan kekuatan yang sepertinya merobek kehampaan. Sosok tongkat raksasa itu membeku dalam kehampaan untuk beberapa saat, tetapi terpotong menjadi dua. Tapi kekuatan yang kuat kembali, dan pedang cemerlang iblis merengek, dan hampir jatuh dari tangan Si Qianhan. Si Qianhan hanya merasakan mulut harimau terbuka, dan kekuatan besar mengalir ke tubuhnya, dan dia langsung terluka parah. Dia hanya memiliki setengah dari kekuatan tempurnya, jika tidak, dia tidak akan menderita kehilangan yang kelam ini.
Guru langit berjubah hitam memiliki ekspresi aneh di wajahnya, gerakan yang baru saja dia lakukan adalah keterampilan unik yang telah dia pelajari selama 100 tahun. Menggabungkan serangan yang bergetar puluhan kali dalam sekejap, ledakan kekuatannya cukup membuat musuh ketakutan. Yang lebih misterius lagi adalah ketika serangan yang tumpang tindih meletus, mereka akan dilepaskan lagi, bergetar puluhan kali dalam sekejap, satu gelombang demi gelombang, cukup untuk langsung membunuh keberadaan di bawah penggarap besar jiwa yang baru lahir. Namun, rahasia yang begitu kuat dan menakutkan tidak membunuh Si Qianhan, setidaknya setengah dari kekuatannya diserap oleh Mo Huangjian. Desir, memegang pedang Mo Huang di tangannya, Si Qianhan menghilang dari kehampaan. Yang Fan mengerti bahwa pedang Mo Huang belum disempurnakan, jadi sangat sulit untuk digunakan, jadi biarkan Si Qianhan beristirahat sebentar. Lenyap, wajah Master Langit berjubah hitam tenggelam, mengetahui bahwa jika dia ingin merebut pedang Mo Huang lagi, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Memikirkan perjalanan ini, di mana dua Naschen Sol berpangkat tinggi benar-benar terkubur, wajahnya menjadi semakin jelek. Hehe, bukankah Yang Mulia masih berdamai? Kalau begitu, kamu bisa tinggal di kerajaan Yuyang selamanya dengan teman-temanmu. Tawa Yang Fan tiba-tiba terdengar. PHP lalala. Kipas bulu peng dibongkar tiba-tiba, dan bilah cahaya keemasan berputar di sekitar Yang Fan, membentuk sepasang sayap emas yang dipenuhi dengan cahaya keemasan di belakangnya. Tepuk. Sayap emas tiba-tiba mengepak, dan Yang Fan berubah menjadi cahaya dan bayangan keemasan, menggertaknya dalam sekejap. Wajah Master Langit berjubah hitam berubah drastis, dan dia dengan cepat mengingat tongkat Wuxuan dan memblokirnya di depannya. Serangan Yang Fan meletus hampir bersamaan, dengan 4 atau 5 telapak tangan menamparkan berturut-turut, garis-garis tipis berwarna kuning muda berkelap-kelip di antara telapak tangan, semuanya mengenai tongkat Wuxuan. Seluruh tubuh Master Langit berjubah hitam itu terguncang oleh energi Yin, meskipun dia memegang harta karun kuno di tangannya, dia masih terlempar ke belakang 4 atau 5 kaki, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Lawan sebenarnya melawan harta kuno di tangannya dengan tangan kosong. Selain itu, orang yang dirugikan tetaplah dia yang memiliki keunggulan senjata ajaib. Seberapa abnormal kekuatan dan fisik Yang Fan? Mundur. Master Langit berjubah hitam sudah mengerti bahwa dia tidak bisa memanfaatkan apapun, angin di sekelilingnya tiba-tiba menderu, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi angin kabur, terbang puluhan kaki jauhnya. Yang Fan tidak menyangka kemampuan melarikan diri lawan begitu kuat. Desir, gelombang cahaya perak dari sepatu bot Xiang Yun di bawah kakinya bergetar, dan dia bergerak sejauh 30 atau 40 kaki, segera menutup jarak. Secara alami, dia tidak akan membiarkan pihak lain pergi begitu saja. Jika tidak, bukankah kerajaan Yuyang akan menjadi kebun sayur di masa depan, untuk diinjak-injak oleh orang lain? Wajah Guru Langit berjubah hitam berubah ketika dia mendengar angin menderu di belakangnya, dia jelas bukan lawan Yang Fan dalam hal kecepatan. Namun, wajahnya tenang, dan dia bahkan menunjukkan cibiran, angin hitam di sekelilingnya membawanya secara tidak menentu ke dalam kehampaan, berkedip dalam lompatan yang tidak teratur. Yang Fan mengejarnya dengan putus asa, tetapi tidak diragukan lagi sangat sulit untuk membunuh orang ini dengan mudah. Hahaha, nama belakangmu Yang, suatu hari, 9 suku barbarku akan memasuki Yuyang dan membasuh semua sekte budidaya abadi dengan darah. Senyum. Bangga dari Guru Langit berjubah hitam datang dari angin hitam dan bergema di langit. Yang Fan menatapnya dengan dingin, dengan sikat hijau ekstra di tangannya, dan tiba-tiba membelai kehampaan. King Xia bergetar, dan lingkaran cian besar turun dari langit, tiba-tiba menjebak angin hitam. Kuas hijau itu diklik lagi, dan seberkas cahaya biru menembus udara dan mengenai gulungan angin hitam tempatnya berada. Dengan ledakan, volume angin hitam di sekitar Master Langit berjubah hitam tiba-tiba bergetar dan pingsan. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, Yang Fan bergerak ke sampingnya, dan cambuk ular hitam muncul di tangannya. Suara mendesing, bayangan cambuk dicambuk dengan keras, dan Master Langit berjubah hitam berteriak. Ketika dia terkena cambuk ini, anggota tubuhnya mati rasa, jika dia tidak cukup kuat untuk melepaskan cambuk ular itu, dia mungkin telah diikat. Yang Fan bahkan tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat membunuhnya, dan cambuk ular hitam di tangannya menari dengan liar, berubah menjadi bayangan cambuk yang menutupi seluruh area, menahannya untuk waktu yang singkat. Guru Surgawi berjubah hitam sangat marah, dia menghormati dirinya sendiri sebagai guru surgawi barbar, dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, matanya memancarkan cahaya hijau, dan sebuah tangan jahat mencengkeram cambuk ular itu dengan ganas. Selain itu, nyala api pucat yang aneh menyebar di sepanjang cambuk ular. Kulit Yang Fan berubah, dia bergetar hebat,
Cambuk ular berayun, dan Master Langit berjubah hitam terbang keluar. Hush! Guru Langit berjubah hitam berubah menjadi titik hitam dan terlempar ratusan kaki jauhnya. Yang Fan bahkan lebih mematikan, sayap emas di punggungnya mengepak dengan keras, gelombang cahaya perak dari sepatu bot Xiang Yun di bawah kakinya bergetar, kecepatannya meningkat pesat, dan berubah menjadi silau emas dan perak, dan dia mengejarnya dalam sekejap. Sangat cepat, Master Langit berjubah hitam tersentak, akhirnya merasakan krisis yang nyata. Melalui pertempuran melawan Yang Fan sebelumnya, dia berpikir bahwa pihak lain paling banyak berada pada level yang sama dengannya, dan tidak mungkin untuk mengancamnya. Tetapi pada saat ini, krisis fatal ini membuat hatinya bergetar, dan angin hitam di sekelilingnya tiba-tiba berputar dengan kencang, menghasilkan kekuatan yang sangat besar, dan dengan dengung, dia terlempar puluhan mil jauhnya. Mau pergi, tinggalkan sedikit harga. Yang Fan tertawa mengejek. Dia segera melemparkan teknik rahasia awan terbang untuk ribuan mil, sepatu awan terbang bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bintang jatuh, yang menyapu langit dan menyusul lagi. Pria yang tertinggal, Master Langit berjubah hitam akhirnya menyadari bahwa pihak lain sangat sulit untuk dihadapi. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain bertarung dan lari dengan Yang Fan. Seolah-olah Yang Fan dengan tulus ingin membayangi hatinya, dia mengejar dan membunuh puluhan ribu mil sekaligus, hampir melintasi separuh negara Yuyang. Pertarungan antara dua orang ini dapat digambarkan sebagai perkasa dan menghancurkan bumi, dan ketika beberapa biksu menemukannya di sepanjang jalan, mereka semua ketakutan, tidak peduli seberapa jauh mereka pergi. Akhirnya, setelah Yang Fan mengejar ribuan mil, dia tiba-tiba berhenti. Berhenti mengejar. Sebuah warna aneh melintas di mata Yang Fan, dan dia menyaksikan Master Surgawi berjubah hitam pergi. Kemudian, dengan sayap mengepak di belakang punggungnya, dia kembali ke gunung berapi besi. Melihat bahwa dia berhenti mengejarnya, Guru Langit berjubah hitam itu memiliki ekspresi terkejut di matanya, dan sedikit keengganan di wajahnya, dia berubah menjadi bayangan angin, terbang ratusan mil, dan mendarat di ngarai tersembunyi di depan dia. Hah! Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, anak ini sangat sulit, dia hampir membunuhku. Hei, Tuan Motian, ini pertama kalinya aku melihatmu dalam kekacauan di melewati 1 atau 200 tahun. Sebuah suara sombong datang dari sampingnya. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua kurus seperti kurcaci, memegang seikat palu ganda berwarna ungu di tangannya. Di ngarai ini sebenarnya ada orang yang kuat, sepertinya kultivasi dan statusnya tidak kalah dengan Ferris Master berjubah hitam ini. Huff, Luo Tianxi, jangan berdiri dan berbicara tanpa rasa sakit di punggungmu, jika kamu memiliki kemampuan, lakukan pekerjaan ini. Mo Tianxi berjubah hitam mencibir. Tidak peduli seberapa kuat anak itu adalah fakta bahwa misimu gagal kali ini. Orang tua kurcaci itu menyingkirkan palu ungu dan berkata dengan penuh kemenangan. Diam, kamu tidak tahu seberapa kuat anak itu. Sekarang dia bahkan telah menyempurnakan senjata sihir spiritual, kekuatannya mungkin melampaui 3 biksu utama Beikin. Tuan Motian berjubah hitam itu hampir meledak karena marah. Senjata sihir psikis. Suara hampa dan acuh tak acuh terdengar entah dari mana di depan mereka berdua. Tuan Kaisar Iblis. Keduanya segera memberi hormat, wajah mereka penuh kekaguman. Angin hitam misterius dan mendalam muncul di hadapannya seolah-olah keluar dari udara tipis. Pria di angin hitam hanya bisa melihatnya dengan jubah hitam, dan garis wajahnya kabur. Tuan Kaisar Iblis, ini seperti ini. Mo Tianxi yang berjubah hitam menceritakan kisahnya. Apakah itu senjata sihir psikis? Saya tidak yakin, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat dari harta karun kuno biasa. Kata Ferris Master berjubah hitam dengan kaget. Bagaimana jika itu benar-benar senjata psikis? Sedemikian rupa sehingga membuatmu panik. Pria misterius di angin hitam menunjukkan sedikit penghinaan hanya mereka yang berada di puncak Naschen Sol atau bahkan pada tahap transformasi dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari senjata psikis. Itu benar. Kedua Master Langit itu mengangguk lagi dan lagi. Orang tua kurcaci itu tertawa dan berkata bahkan jika kita memurnikan senjata psikis, itu masih akan menjadi rampasan dari 9 suku barbar kita di masa depan. Jika benda ini bisa jatuh ke tangan Kaisar Iblis, itu pasti akan memerintahkan dunia. Senjata psikis. Kaisar saya belum benar-benar memperhatikannya. Pria misterius di angin hitam tiba-tiba memalingkan matanya, dan bertanya pada Mo Tianxi. Mengapa bukan kebetulan, Yang Fan baru saja berhenti mengejarnya. Huff, kamu gagal, Tuan Kaisar Iblis dan aku menyergap untuk waktu yang lama, tetapi kamu tidak memancing anak itu.
Orang tua kurcaci itu menyerang lagi. Sepertinya sangat sulit untuk merancang dan membunuh Yang Fan. Pria misterius yang terjebak dalam lubang hitam sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Yang Fan berbalik ke Iron Volcano dan menemukan tempat itu berantakan. Setelah pertempuran barusan, Iron Huaneng juga memakan beberapa korban, kebanyakan dari mereka adalah biksu tingkat rendah yang tewas setelah pertempuran. Melihat Yang Fan kembali dengan selamat, Feng Xi dan yang lainnya menghela nafas lega. Setelah itu, beberapa orang berkumpul di ruang konferensi di Iron Volcano. Saya tidak menyangka bahwa orang barbar Xishan, yang berada jauh di medan perang kerajaan Zhao, akan mengirim seorang guru surgawi untuk mengganggu urusan kerajaan Yuyang. Pendeta Tao berjubah biru dari Sanxingmen berkata dengan kaget. Untungnya, senjata sihir psikis yang kami sempurnakan tidak diambil. Lebih baik memenuhi rumor. Kekuatan Dao You yang benar-benar luar biasa. Dia mampu membunuh Master Surgawi Barbar dan melarikan diri, agak senang. Dua Naschen Soul tingkat tinggi lainnya menganggukkan kepala berulang kali, menunjukkan pengakuan mereka yang sebenarnya atas kekuatan Yang Fan. Satu Master Surgawi. Saya khawatir ada lebih dari satu, mata Yang Fan berkedip. Apa maksudmu? Mungkinkah ada pria kuat lain dengan level yang sama yang menyelinap ke Yuyang? Kata lelaki tua berjubah darah itu dengan tak percaya. Guru surgawi sebelumnya dikalahkan dengan mudah oleh saya dan berpura-pura terluka parah. Dia jelas ingin memikat saya ke suatu tempat. Untungnya, saya menyerah di tengah jalan. Yang Fan menunjukkan ekspresi termenung di wajahnya. 9 suku barbar berencana untuk membunuh Yao Shiyang. Feng Xi bereaksi dengan cepat dan segera menyimpulkan sebuah kemungkinan. Mendengar ini, lelaki tua berjubah darah dan pendeta Tao berjubah biru mengubah warna kulit mereka pada saat yang sama dan tersentak. Kemungkinan kesimpulan ini terlalu besar. Karena satu-satunya orang yang dapat membalikkan keadaan di seluruh Qin Utara dan 13 kerajaan adalah Yang Fan. Mereka datang untuk mengundang Yang Fan meninggalkan Bea Cukai dengan akal dari Black Wind Demon Emperor, tidak mungkin untuk tidak mencoba menghentikan mereka. Namun, cara paling efektif adalah merancang untuk membunuh Yang Fan, faktor yang tidak stabil. Selama Yang Fan mati, 13 kerajaan Qin Utara pasti akan berakhir. Memikirkan hal ini, Feng Xi dan yang lainnya merasakan ketakutan sesaat. Untungnya, rekan Daois yang pandai dan tidak tertipu tipuan mereka. Taois berjubah biru itu menghela nafas. Akan sangat sulit untuk berencana membunuhku dan menunggu 2 atau 3 kultivator Naschen Soul. Aku curiga bahwa Black Wind Demon Emperor sepenuhnya bertanggung jawab dan terlibat dalam masalah ini. Yang Fan pulih dari kontemplasinya, matanya jelas, seolah-olah semua yang saya lihat semuanya dengan jelas. Kaisar Iblis Angin Hitam benar-benar menakutkan. Dia tidak hanya mengendalikan situasi keseluruhan di medan perang kerajaan Zhao, dia bahkan memiliki kemampuan untuk ikut campur di kerajaan Yuyang, yang jaraknya ratusan ribu mil. 3 lainnya sangat takut pada Black Wind Demon Emperor. Keberadaan mimpi buruk inilah yang membawa bencana besar ke seluruh Qin Utara dan 13 kerajaan, dan bahkan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Taois muda, mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke medan perang kerajaan Zhao lebih awal, agar tidak memiliki malam dan mimpi yang panjang? Pendeta Tao berjubah biru menyarankan. Kami akan menunggu sampai yang memurnikan pedang ajaib. Yang Fan merentangkan telapak tangannya, dan dengan cengkeraman ringan, dia melihat senjata ajaib yang tampak seperti pedang dan tombak muncul di tangannya. Ujung pedangnya seperti tombak, dan gigi tajam seperti ombak tergambar di ujung depan. Gagang pedang terbuat dari tanduk naga emas pucat untuk berpegangan tangan. Bersenandung. Gemetar saat berjuang, senjata sihir yang baru dilemparkan ini melepaskan aura yang menakutkan, dan corak dari beberapa Naschen Souls di ruangan itu semuanya berubah, dengan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka sangat takut dengan pedang ini, dan mereka berjaga-jaga, takut kehilangan kendali dan terluka secara tidak sengaja. Hehe, kamu tidak perlu takut, itu pada dasarnya di bawah kendaliku sekarang. Yang Fan tersenyum. Kemudian dia bertanya kepada Feng Xi apakah benda ini benar-benar harta karun. Feng Xi memeriksanya untuk waktu yang lama sebelum berkata itu belum mengalami infus yang nyata, tetapi ia memiliki naluri otonom tertentu. Seharusnya begitu mampu terdaftar di kelas harta setengah ling. Harta setengah ling. Yang Fan sedikit bingung. Harta setengah spiritual umumnya mengacu pada senjata sihir yang kurang spiritualitas atau belum mencapai kualitas. Kekuatan mereka tidak sekuat senjata sihir psikis, tetapi mereka jauh lebih kuat dari harta kuno biasa. Feng Xi menjelaskan paranormal. Sejati senjata ajaib lebih kuat dari Yuan Ying. Sulit dikendalikan, dan mana tidak mendukung kontrol jangka panjang.
Benda ini sekarang terdaftar sebagai harta semi-spiritual, tetapi itu adalah hal yang baik untuk Yang Daoyou. Dapatkah Anda melakukannya untuk menjadikannya senjata sihir psikis yang nyata? Yang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak bisa mengendalikan senjata psikis yang sebenarnya sekarang, tapi dia mungkin tidak bisa melakukannya di masa depan. Ada dua metode. Metode pertama adalah menggunakan benda ini untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, biarkan menghasilkan kebijaksanaan dan membentuk roh alat. Namun, proses ini memakan waktu lama, berikan kembali. Suntikan roh. Feng Xi jelas mempelajari pertanyaan ini dengan sangat baik, dan menjawab hampir tanpa berpikir. Lalu bagaimana kita menanamkannya kembali? Mencari jiwa dari beberapa makhluk kuat di dunia, menghapus kesadaran mereka, menyempurnakannya menjadi roh murni melalui teknik rahasia, dan kemudian menyuntikkannya ke dalam senjata ajaib. Terima kasih, Penatua Feng. Atas bantuan Anda, menyempurnakan pedang Mohuang tingkat harta semi bahasa. Padahal, proses pemurnian dilakukan di ruang Xianhong. Pedang Mohuang melayang di udara, dan Yang Fan serta Si Qianhan tinggal di kedua sisi, bekerja sama untuk menyempurnakannya. Di bawah kombinasi keduanya, kemajuan pemurnian juga relatif memuaskan. Setengah bulan kemudian, Yang Fan merasa bahwa dia telah membentuk hubungan spiritual tertentu dengan harta semi-spiritual ini, dan dia dapat memanipulasinya dengan pikirannya. Namun, saat ini masih terasa agak tertahan saat dioperasikan, dan belum disempurnakan sepenuhnya. Untuk menyempurnakan hal ini sepenuhnya, Yang Fan dan Si Qianhan bekerja keras siang dan malam. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu, dan dengan upaya bersama dari Yang Fan dan Si Qianhan, pedang Mohuang akhirnya disempurnakan sepenuhnya. Pada saat ini, Yang Fan dan Si Qianhan dapat menggunakan harta semi-spiritual ini. Namun di tangan Si Qianhan, pedang Mohuang lebih praktis digunakan. Namun, senjata sihir level ini menghabiskan banyak mana saat digunakan, bahkan jika kekuatan pemulihan Yang Fan tidak normal, itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Setelah memurnikan objek, Yang Fan tidak segera meninggalkan levelnya. Di satu sisi, Hu Fei tidak meninggalkan bea cukai, di sisi lain, dia masih memiliki senjata sihir psikis asli di tangannya. Di ruang abadi, pikir Yang Fan, dan sebuah buku tengkorak berdarah muncul di tangannya, memancarkan aura ganas namun kuno. Objek ini persis seperti yang disebut Zurong dan yang lainnya sebagai buku api penyucian terlarang darah. Menilai dari nada suara Zurong, jika Anda adalah kultivator iblis non-darah, Anda memerlukan setidaknya kultivasi Naschen Soul yang terlambat untuk menyempurnakan benda ini. Kesadaran spiritual Yang Fan sekarang sebanding dengan seorang biksu di periode selanjutnya, jadi dia bisa mencobanya. Jadi, dia dan Si Qianhan bergabung lagi untuk mencoba menyempurnakan buku darah kerangka. Alhasil, kesulitan memurnikan benda ini memang jauh lebih sulit daripada pedang Mohuang. Bahkan Yang Fan merasakan resistensi yang kuat dalam buku darah. Setiap senjata psikis asli memiliki roh senjata, setelah berhasil disempurnakan, bahkan jika tuannya tidak sepenuhnya mengendalikannya, ia dapat menyerang secara mandiri dalam jarak tertentu sesuai dengan instruksi tuannya. Atribut psikis semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh senjata sihir biasa dan harta karun kuno. 1 bulan lagi telah berlalu, dan buku penyucian tabu darah pada dasarnya disempurnakan oleh Yang Fan dan Si Qianhan. Tetapi sangat sulit untuk menyempurnakannya sepenuhnya, kecuali alam kesadaran spiritual dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pantas saja senjata sihir psikis itu seperti orang kuat di tahap transformasi, dan jarang terlihat di tanah Qin Utara selama ribuan tahun. Tampaknya hanya ketika kultivasi seseorang mencapai tahap transformasi menjadi dewa, seseorang dapat benar-benar mengendalikan dan mengoperasikan senjata sihir psikis. Di ruang Xianhong, Yang Fan memegang buku darah kerangka, dan mau tidak mau ingin mencoba kemampuan sebenarnya dari benda ini. Jalankan mana dengan seluruh kekuatannya dan suntikkan ke dalam buku darah kerangka karena itu bukan biksu dari Blood Demon Dao. Ketika mana disuntikkan ke dalamnya, Yang Fan merasakan perlawanan. Namun, di bawah perhatian mana yang terus-menerus, buku darah kerangka akhirnya diaktifkan. Aura berdarah yang sangat dingin dan suram segera memenuhi area sekitarnya beberapa mil. Buku darah kerangka membuka satu halaman, dan semburan seperti air terjun darah menyembur keluar darinya, langsung menenggelamkan radius 4 atau 5 mil. Untungnya, ini ada di ruang Xianhong, kalau tidak akan mengejutkan. Gelombang darah menembus setiap jengkal ruang, bisa menyusut, bisa meluas, dan bisa juga membentuk penjara berdarah yang menjebak orang. Singkatnya, Yang Fan sepenuhnya menyusup ke dalam kesadaran dalam buku darah, dan dapat mengendalikan seluruh gelombang darah. Dalam proses ini,
dia harus berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan setiap gangguan, sulit untuk mengalihkan perhatian, dan sangat berat, dan pikirannya cepat lelah. Segera, mana yang disuntikkan oleh Yang Fan membuka halaman kedua dari buku darah itu. Dalam sekejap, awan darah bergulung di atas ruang berwarna darah, dan ada banyak hantu berwarna darah yang melayang-layang, memperlihatkan gigi dan cakar mereka. Yang Fan masih bisa memberi mereka perintah untuk menyerang siapapun di ruang merah. Setelah itu, dia membuka halaman ketiga dari buku darah, di bawah ruang berwarna darah ada gelombang darah, dan muncul banyak kerangka berwarna darah, dengan kekuatan mulai dari pendirian yayasan hingga inti emas. Yang Fan telah melihat betapa kuatnya kerangka berdarah ini, mereka memiliki kemampuan kebangkitan yang hampir tak terbatas di area api penyucian terlarang. Kecuali mereka sepenuhnya dimurnikan atau dimusnahkan menjadi ketiadaan. Di antara banyak kerangka berdarah, ada 3 kerangka yang sangat istimewa. Di antara mereka ada 2 kerangka berwarna darah setinggi 2 kaki, memegang pedang darah, aura mereka mencengangkan, dan api pucat berkedip di mata mereka. Ini persis kerangka berwarna darah tingkat jiwa baru lahir dari sebelumnya, ia memiliki serangan yang sangat kuat, dan Yang Fan mengetahuinya dengan baik. Yang lebih mengejutkan Yang Fan adalah ada kerangka raksasa berwarna darah setinggi 3 kaki, dengan api ungu di rongga matanya, dan sabit hitam di tangannya, aura di tubuhnya lebih menakutkan daripada 2 lainnya, kerangka berwarna darah. Tengkorak berdarah dengan mata ungu ini bersinar bahkan membuat Yang Fan merasa terancam. Ini sebenarnya adalah kerangka berwarna merah darah yang kekuatannya sebanding dengan Naschen Soul Grid Cultivator. Yang Fan menekan ekstasi di dalam hatinya, dan ingin membuka lebih lanjut halaman keempat dari buku darah, tetapi menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mana disuntikkan, tidak ada tanggapan. Sepertinya halaman keempat dari buku darah, dengan kultivasi saat ini, mungkin sulit untuk dibuka. Yang Fan sedikit kecewa, tetapi juga menantikannya. Pada saat ini, 3 halaman pertama dari buku darah dibuka, dan Yang Fan merasa mana dan pikirannya dikonsumsi dengan sangat cepat. Yang paling penting adalah saat mentransmisikan benda ini, sulit untuk mengalihkan perhatian Anda dari menilai hal lain. Ini adalah belenggu penggunaan senjata sihir psikis dan basis kultivasi. Bahkan jika Anda adalah biksu Naschen Soul sejati, Anda tidak akan bisa melakukan yang lebih baik dari Yang Fan. Panggilan. Yang Fan mengambil kembali buku darah kerangka, menghembuskan napas dengan ringan, dan kemudian kembali ke ruang nyata. Memperluas kesadarannya, Yang Fan menemukan bahwa ada aura familiar di gunung besi. Kekuatan pada orang itu tampak tak terkendali, keras seperti gunung berapi, membuat semua orang di gunung besi itu gemetar ketakutan. 560.